رضينا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari wajah-wajahnya, wajah-wajah udah hijrah status atau belum? Nggak ada kelihatan galaunya nih. Udah ada yang dikacangin ya. Sebelum kita mulai, saya boleh kenalan dulu. Cuman singkatnya saya pengen tahu statusnya aja. Kalau yang udah menikah boleh angkat tangan. Saya, oh iya. 1, 2, cuma 5 orang. Apa ngerasa belum? Padahal udah. Masya Allah, berarti terutama yang di belakang nggak ada yang angkat tangan. Info doang untuk yang di depan. Alhamdulillah, hari ini kita bisa ketemuan, nongkrong bareng, ngobrol-ngobrol santai. Mungkin saya nggak akan nyampein materi yang seperti seminar, cuma sharing aja tentang motivasi menikah. Yang tadi judulnya kalau emang cinta apa? Segerakan. Nah, sebelum kita ngebahas tentang masalah pentingnya menikah, dan kita pasti udah tahu lah ya, saya paling akan coba mengulangi lagi beberapa materi atau ilmu yang pernah teman-teman dengar tentang masalah keutamaan menikah. Walaupun ada yang unik ya, ternyata beberapa ulama yang kita kenal, penulis buku produktif, ulama yang cukup banyak ilmunya, ketika meninggal masih berstatus belum menikah. Salah satunya Imam An-Nawawi. Cuman yang uniknya adalah Imam An-Nawawi yang berstatus meninggalnya belum menikah, beliau juga menulis judul atau bab tentang pernikahan di dalam buku-bukunya. Jadi di situ kita jadi tahu bahwa Imam Nawawi itu sebetulnya tahu keutamaan menikah, bahkan sangat mengerti hadis-hadis menikah. Dan insya Allah karena beliau tahu, kita husnuzan pasti pengen menikah. Terus kenapa tuh meninggalnya dalam status masih sendiri? Karena bukan nggak mau menikah, bukan menunda menikah, tapi terlalu sibuk dengan tugas dakwahnya. Yang mungkin kalau Allah kasih usia sebulan lagi atau setahun lagi, mungkin beliau udah nikah. Kalau dulu kan proses nikah cepat ya. Kalau sekarang kan setahun 2 tahun, nggak jadi. Setahun 2 tahun nggak jadi. Kalau dulu mau nikah hari ini, besok nikah. Mau nikah pagi ini, malam udah hijrah status. Gampang gitu. Salah satu faktornya mungkin emang mertua-mertua yang dulu udah pada hijrah. Jadi lebih mudah. Kalau sekarang yang hijrahnya baru calon menantu, mertuanya belum. Ya mungkin mudah-mudahan someday ada semacam seminar buat calon-calon mertua yang punya anak-anak gadis. Karena ini salah satu secara teknis sangat menentukan kan. Kalau kita yang cowok-cowok mungkin udah pada siap. Nikah yuk hari ini, siap hari ini juga ya. Soal nafkah ya udah serahin aja sama Allah. Tapi masalahnya calon mertua imannya sama nggak dengan kita gitu. Mungkin imannya lebih mantap gitu. Sehingga pengennya bukan menikahnya, tetapi pengennya kita diperbaiki dulu imannya dan segala macam amal solehnya, ibadahnya. Makanya hal yang unik dalam pernikahan ini justru banyak referensi hadis-hadis tentang pernikahan itu kita dapetinnya dari ulama yang meninggal berstatus belum. Nah, coba kita renungkan beberapa ayat tentang motivasi menikah menurut Al-Quran. Yang pertama, ayat menikah yang paling populer kan kalau misalnya kita hadiri acara pernikahan teman, sering kan hadirin acara pernikahan teman, baper nggak
Saya aja yang khutbah nikah baper, apalagi yang hadir gitu. Pas kemarin Muzammil nikah, saya juga jadi Muzammil nikah kayak patah hati gitu kan. Padahal nggak ada hubungannya dan nggak ada urusannya dengan saya juga, tapi kayak ngerasa subhanallah ya Muzammil nikah dan pernikahannya tuh masya Allah jadi kayak trending topik gitu seluruh Indonesia, bahkan followersnya nambah 400.000 dalam 2 hari gitu kan, saking hebohnya pernikahan Muzammil. Cewek-cewek pada bikin hashtag hari patah hati nasional gitu. Nah artinya kita sering menghadiri pernikahan teman kita. Berapa sering? Sebulan sekali? Setiap minggu ya? Nah sekarang coba bandingin, pernah nggak hadir di pengadilan perceraian teman kita? Pernah? Mungkin kalau belum pernah, apakah setiap minggu? Ya artinya insya Allah rahmat Allah itu lebih luas daripada ujiannya. Artinya yang menikah itu lebih banyak kita lihat ya, nggak tahu statistiknya nih. Yang kita lihat nih teman-teman kita yang menikah lebih banyak daripada yang bercerai. Karena yang bercerai nggak ngundang kita. Ngapain juga cerai ngundang, datang ya, gue mau cerai loh gitu. Nggak perlu ngundang kita juga. Artinya menikah itu kabar gembira, sesuatu yang baik, yang disiarkan, yang semua orang disuruh untuk datang. Nah, kita coba perhatikan salah satu ayat yang sering kita dengar dibacain sama qori atau dibahas sama khatib kalau acara akad nikah itu surat apa? Salah satunya surat An-Nisa ayat 1 ya. An-Nisa ayat 1 atau mau ditambah? Ayat 1 aja deh ya. Nah, ayat 1 aja. Nah, di ayat 1 itu Allah berfirman ya, nanti bisa dibaca lagi di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu diri, dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling berbuat baik, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan selalu mengawasi kalian. Nah, teman-teman, di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita tentang bahwa pernikahan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi punya pasangan itu takdir Allah sendiri yang telah menjadikan sunnatullah atau hukum alam bahwa segala sesuatu itu diciptakan azwajan, berpasangan. Dan itu bukan cuman malam, siang, atau timur, barat, gelap, terang, dan segala macam. Termasuk manusia yang secara derajat di antara makhluk paling tinggi, yang paling istimewa. Kalau yang lain aja berpasangan, bagaimana dengan yang lebih istimewa, yaitu manusia harusnya berpasangan. Jadi pasangan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasangan itu adalah sunnatullah. Pasangan itu adalah hukum yang sudah Allah tetapkan dan tidak berubah. Semua yang Allah ciptakan, Allah kasih pasangan. Tinggal proses untuk menemukan pasangan itu aja yang kita jalanin. Bukan ada nggak ya, itu
nggak perlu dipertanyakan karena semuanya juga dikasih pasangan. Bahkan yang meninggalnya berstatus sendiri pun tetap punya pasangan karena nggak ada jomblo di surga. Di surga juga nanti akan diberikan pasangan. Makanya kita bacain banyak ayat tentang pasangan-pasangan kamu di surga. Yang kita nyebutnya dengan bahasa Indonesia disebut bidadari. Walaupun sebetulnya bahasa Al-Quran bukan bidadari, tapi disebut dengan istri atau disebut dengan pasangan. Kadang Al-Quran nyebutnya dengan istilah istri, berarti hanya untuk perempuan. Kadang Al-Quran menyebutnya dengan istilah pasangan, berarti bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang jelas di surga itu ada pasangan, kalaupun dia meninggal dalam status masih sendiri, kalau dia udah balik. Kecuali meninggalnya belum balik. Belum balik itu berarti belum mukallaf. Kalau belum mukallaf, tidak berlaku hukum-hukum syariat. Tapi berlaku rahmat Allah. Kalau hukum syariat belum berlaku. Kayak misalnya tidak ada kewajiban, tidak ada tanggungan, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Namanya juga belum balik, belum mukallaf. Kalau dia udah meninggal dalam status balik, maka dia mukallaf, maka Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan jaza atau ajr, balasan. Dan salah satu di antara jaza yang Allah janjikan itu adalah pasangan. Jadi pasangan adalah hukum sunnatullah. Kalau nggak dapat di dunia, pasti dikasih di surga. Jadi nggak ada satupun hamba Allah yang mukallaf atau balik yang berstatus sendiri selama-lamanya, tuh nggak ada. Kayak misalnya yang perempuan paling sempurna yang meninggalnya status sendiri kan ada 2 dari 4 perempuan kan, Asia sama Maryam. Kalau Asia meninggalnya nggak mungkin nanti di surga bareng Firaun, pasti dah pisah kan selama-lamanya. Nanti Asia Allah berikan pasangan siapa? Allahu a'lam. Walaupun ada hadis dhaif adalah Rasulullah, tetapi Allahu a'lam yang jelas dikasih pasangan. Begitu juga Maryam, perempuan Azra. Azra itu artinya perawan seumur hidup, suci. Kalau bahasa orang Inggrisnya mungkin Saint gitu ya, Saint Mary. Bahasa Arabnya Maryam al-Azra, Maryam suci. Dia tidak disentuh oleh laki-laki bahkan yang sah sekalipun. Kalau kita periksa list kontaknya di handphone Maryam tuh, laki-laki cuma ada 2 loh. Ayahnya Imran sama pamannya Zakaria doang. Yang lain semuanya cewek. Kalau kita, nah, laki-laki semuanya cewek, yang cowok cuma ayahnya doang gitu, yang cewek misalnya. Atau lihat followersnya, cewek semua misalnya, atau 60% cewek gitu. Sebaliknya juga gitu. Kalau Maryam, list kontaknya followers yang laki-laki cuma 2, ayahnya Imran sama pamannya Zakaria. Nanti kalaupun punya anak, tambah 1 followers yaitu Isa alaihissalam. Nah, Maryam aja yang meninggalnya sendiri tetap nanti Allah Subhanahu wa taala berikan pasangan, karena memiliki pasangan itu sudah sunnatullah dan Allah tidak pernah menyelisihi atau menyalahi sunnah yang Allah sendiri takdirkan. Sehingga di sini jadi kayak ada pesan moral bahwa oh, saya tuh udah punya pasangan sebetulnya. Udah ditulis tuh di Lauhul Mahfuz, ditulis di dalam kitab takdir saya. Si fulan, kan kita dulu waktu saya atau teman-teman yang lain lah, dulu waktu sekolah kan suka nulis-nulis nama gitu kan, di dinding, di bangku, di kursi, atau di papan tulis. Tiba-tiba kalau kita masuk ke kelas duluan, teman-teman belum pada datang, nulis sendiri. Love, siapa Susi sama Susanto misalnya, Susanto misalnya. Sampai saking kita senang nulis nama pasangan, ke Jabal Rahmah itu paling banyak nama Indonesia loh. Nama paling banyak saya periksa di Jabal Rahmah pasti Budi, Anto, pokoknya nama-nama Indonesia tuh. Jarang ada namanya Muhammad atau Yusuf gitu, jarang. Orang Arab nggak suka nulis di situ. Kalau kita banyak tuh pas naik ke Jabal Rahmah namanya Indonesia semua. Kita lebih suka menulis nama kita di Jabal Rahmah. Kalau orang Arab lebih suka menulis namanya di kartu undangan. Nah, artinya kita kan nulis-nulis sendiri dengan dengan hasrat kita, dengan harapan kita, dengan nafsu kita. Kadang kalau bahasa kasarnya, sebetulnya tulisan kayak gitu tuh udah ada di Lauhul Mahfuz, kita aja yang belum baca. Udah diukir sama Allah tulisan itu.
bukan di papan tulis kelas, bukan di bangku sekolah, bukan di dinding, bukan di tembok, bukan di buku diary, bukan di Jabal Rahmah, tapi di Lauhul Mahfuz udah ditulis namanya. Dan itu salah satu di antara ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan bahkan ketika Allah awal menciptakan kita. Nah ini Allah katakan, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seseorang, yaitu Adam, lalu kami ciptakan darinya pasangan. Lalu dari pasangan itu kami perkembangbiakan laki-laki dan perempuan. Artinya terus saja hukum kayak gitu dari mulai Adam Hawa berlaku terus sampai hari kiamat. Kalau enggak, kalau sampai di stop, berarti tidak ada perkembangbiakan. Perkembangbiakan ini menunjukkan bahasa lain dari bahwa pasangan itu akan terus ada sepanjang kehidupan di dunia. Sehingga kita tidak perlu khawatir ketukar. Ini yang bisa bikin kita kadang-kadang ikhtiarnya, apa ikhtiarnya? Usahanya kadang-kadang suka salah gara-gara kita nggak yakin dengan poin ini nih. Kalau kita yakin sama poin ini, pasti ikhtiar kita akan lebih terjaga. Nggak akan sampai break the line. Kenapa? Kenapa orang melanggar syariat dalam mencari rezeki yang halal? Karena dia nggak yakin kalau rezeki itu di tangan Allah. Kalau dia yakin rezeki itu di tangan Allah, ngapain dia harus melanggar? Allah kan tetap ngasih tanpa harus melanggar. Justru gara-gara kita melanggar, Allah nanti akan memutarbalikan sesuatu yang baik yang harusnya jadi jatah kita jadi sebuah musibah. Nah, ada orang yang melanggar ikhtiar yang halal dalam mencari rezeki, itu pasti penyebabnya karena dia nggak yakin rezeki itu Allah yang kasih. Ada di tangan Allah. Allah yang menjamin. Makanya dia ketika ngerasa kayak nggak ada harapan, kayak banyak kesulitan, dia pun mencampakkan batasan-batasan agama Allah dan mencari sesuatu yang menurut logika dia akan bisa dia dapetin. Walaupun itu melanggar. Begitu juga jodoh. Kalau orang melanggar, kalau orang khawatir sampai nanti kalau keduluan orang lain, nanti kalau misalnya ternyata jadian sama si dia atau siapa misalnya, sehingga kita menggunakan cara-cara yang tidak Allah ridhoi. Salah satu caranya adalah main belakang. Main belakang itu menggunakan sihir atau dukun segala macam. Nah ini berarti kita nggak yakin dengan takdir Allah bahwa pasangan itu udah ditulis sama Allah. Kalau waktu kecil dulu suka kayak ngitung-ngitung begitu. Nama dia hurufnya berapa, terus nama kita kalau nggak nyambung dipaksa-paksain, ujung-ujungnya nyambung aja pokoknya gimana caranya. Ini pemaksaan takdir. Pernah nggak sih dulu nulis nama di papan tulis atau hitung-hitung angka atau huruf gitu? Saya dulu pernah dan nggak ada yang berhasil. Yang ditulis waktu masa-masa SMP, SMA gitu nggak ada yang berhasil. Ternyata semua ramalan, semua logika, semua hitung-hitungan itu nggak ngaruh, nggak termasuk kayak horoskop. Kita, oh ini zodiak dia apa, dia sionya apa, terus apa baca setiap hari, setiap minggu. Oh minggu ini lo mending nggak usah datang ke rumah dia daripada ramai gitu. Justru ramainya gara-gara nggak datang misalnya. Atau ada aja, terus dicoba diramal. Oh, minggu ini bakalan bahagia, ada kejutan datang dalam kehidupan kamu soal masalah percintaan. Kalau baca kayak ramalan gitu kan, yang pertama dilihat kan selain keuangan, percintaan kan, itu langsung dibaca, wah ditafakuri, ditadaburi, diulang-ulang, hampir baca dalam sholat gitu, satu semangatnya gitu diulang-ulang. Quran susah dihafal, kalau itu hafal banget. Nah ini berarti kita nggak yakin bahwa pasangan kita itu dari tulis di papan tulis takdir di Lauhul Mahfuz, udah ditulis, nggak akan ketukar. Kalau ada yang kita kecengin, yang kita senengin, yang kita pengenin, ternyata jadinya sama orang lain, kita tinggal bilang, oh berarti yang ditulis di papan Lauhul Mahfuz bukan dia. Atau, nah ini ada yang lebih menarik lagi. Oh sebetulnya yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu bukan cuma saya buat dia, tapi saya dan kamu. Menikah dulu sama orang lain, terus orangnya meninggal gitu ya. Sebelum malam pertama habis akad meninggal, baru nikah sama kita gitu. Bisa juga kan kayak gitu. Banyak banget cerita teman-teman saya yang saya kenal tuh
cinta lama bersemi kembali itu banyak banget kasus-kasus kayak gitu. Berarti emang takdirnya kayak gitu dari Allah. Sampai ada cerita temen ini kalau kita ngomongin dengan bahasa sekarang mah pacaran gitu ya, atau pacarannya udah jauh atau yang pacaran biasa, diputusin udah diputusin, terus datang orang kedua, jadian 6 bulan kemudian pengen nikah. Pas acara hari pernikahan, orang pertama ini, si cowok pertama ini datang. Itu kan hari yang pesta duka aku kan kalau lagu dangdut dulu. Datang dengan wajah yang sedih banget lah, kebayang lah kayak gimana perasaannya, pasti kayak ketika cinta bertasbih era cinta gitu kan, hancur-hancurnya tuh pokoknya. Tapi dia kayak pengen nunjukin sejatinya gitu, tetap datang walaupun tercabik-cabik, tergores-gores. Dia datang, terus pas salaman di pelaminan gitu, kebayangkan wajahnya, terus ekspresinya kayak gimana. Terus yang tadinya calon mertua nggak jadi juga ngelihatnya kasihan gitu, sampai ibunya berbisik, maaf ya nak, gitu-gitu. Makin nggak jelas aja pokoknya. Ditambah lagi lagunya waktu itu lagu-lagu akustik yang putus cinta gitu. Tahu aja sih si artisnya, si talentnya, tahu aja, tahu kisah mereka lah ya. Ini didramatis sedikit kayak sinetron. Tapi ceritanya kayak gitu, dia datang pada sedih gitu, termasuk si yang suaminya tuh pura-pura sedih, padahal dia bahagia banget gitu. Wah, lo lihat nih, gue berasa nyalik lo gitu. Udah selesai acara itu, udah nggak ada ketemuan lagi, udah beres aja, masing-masing menjaga perasaan. Nah, si cowoknya karena nggak bisa move on, tetap sendiri. Selang setahun, si cowoknya mimpi malam tuh, dalam mimpi dia melihat si ceweknya gendong anak, terus diserahin ke si cowok yang ini, yang pertama, suruh digendong sambil ketawa-ketawa gitu. Dan padahal setahun itu dia udah nggak mikir apa-apa lagi, walaupun nggak bisa move on, tapi udah nggak punya harapan apa, namanya udah nikah kan, udah halal. Tapi tiba-tiba mimpi, setelah selesai bangun mimpi, paginya dia dapat berita kalau suami si cewek ini kecelakaan, lagi dirawat di rumah sakit, ya opname gitu. Selang seminggu kemudian meninggal dunia. Tapi dia pas di rumah sakit nggak datang, cuma dengar kabar doang, nggak datang. Pas meninggal dunia baru dia datang. Ketika udah pasti lah ya, udah fix gitu. Pas udah meninggal dunia baru datang dia. Kalau sakit entar lagi juga sembuh, banyak yang kecelakaan sembuh gitu. Tapi pas udah meninggal dia datang sampai ikut ke kuburan. Nah, waktu itu si ceweknya kan nggak boleh diganggu kan ya, masih berstatus masa idah. Waktu itu si ceweknya lagi hamil tua, suaminya meninggal lagi tuh. Selang sekitar 3 bulan kemudian, ceweknya ngelahirin, berarti masa idahnya udah selesai, dengan selesainya nifas. Udah gitu, tiba-tiba calon mertuanya nyuruh orang untuk ketemu sama cowok yang pertama, suruh datang ke rumah silaturahim lagi. Gak lama kemudian terus teranglah keluarga dari ceweknya minta dia kembali lagi. Akhirnya baliklah dia menikah dengan orang yang dia cintai pertama, tapi dengan status udah punya anak 1, persis kayak mimpinya. Jadi ini kayak Allah skenario kan, dan kehidupan manusia itu kan kayak gitu ya, walaupun gak selalu lewat mimpi, tapi mimpi itu kadang-kadang kan Allah kayak ngasih kayak ngasih bocoran gitu, kasih kisi-kisi lah ya. Tapi kadang-kadang nggak dikasih kisi-kisi, langsung dikasih kejutan, dan hidup kita kayak gitu. Berarti nggak ada yang tertukar kalau emang Allah udah nulis takdirnya kayak gitu. Tinggal kita ngejalanin aja, yang penting jangan melanggar hukum Allah, itu doang sih. Dan nggak perlu juga kita dengki iri sama orang lain. Karena gimana pun kita berusaha, kalau emang takdirnya bukan dia, nggak bisa tuh. Jadi bukan salah teman kita yang nyalip kita duluan, padahal kita ngecenginnya udah 2 tahun. Dia nggak salah, jadi kita jangan melampiaskan ke dia. Jangan nyawa preman pasar terus habisin dia, enggak. Karena bukan salah dia, bukan dia yang nulis takdir. Gimana pun kita berikhtiar, atau sebaliknya, kalau emang takdirnya nggak seperti yang kita harapin, nggak akan begitu. Allah yang mentakdirkan,
cewek ini atau laki-laki ini nikah sama perempuan tersebut. Sehingga tidak ada orang yang perlu kita salahkan, tidak ada orang yang perlu kita jadikan kambing hitam, tidak ada sesuatu yang perlu kita keluhkan. Terus buat apa perjalanan 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun ngecengin, mencari ta'aruf dan segala macam? Di situ kita belajar tentang banyak hal, salah satunya tentang kebesaran Allah. Jadi poin pertama, Allah bilang bahwa pasangan itu takdir Allah. Yakinlah kalau kita nggak dikasih pasangan di dunia, gak usah khawatir meninggalnya, jangan sampai kita meninggal, aduh saya bentar lagi kayak mau meninggal nih, saya nggak rela, kenapa belum nikah? Nggak, nikahnya nanti di akhirat. Toh banyak banget hadis yang Nabi bilang Allah yang sendiri akan menikahkan dia dengan pasangannya atau dengan bidadari, itu banyak banget hadis kayak gitu. Salah satunya hadis tentang orang yang menahan amarah. Siapa yang mampu menahan amarah ketika dia mampu marah, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memilihkan untuk dia pasangan-pasangan yang dia bebas memilih yang mana aja. Allah akan berikan untuk dia pasangan, dia bebas memilih yang mana aja, nanti Allah yang akan menikahkan dia di hari kiamat. Dan itu hadis sahih tentang bab la taghdab, jangan marah. Dan hadis-hadis kayak gini banyak di dalam hadis Nabi. Ini menunjukkan bahwa akad nikah, resepsi pernikahan, wedding itu bukan cuma ada di dunia, ada juga di akhirat. Malah wedding di akhirat itu kayaknya lebih seru karena WO-nya itu udah para malaikat sendiri, bukan manusia yang nggak perlu bayar mahal, nggak ada kesalahan teknis. WO-nya langsung para malaikat. Terus penghulunya Allah sendiri yang jadi wali, penghulu. Khutbah nikahnya mungkin Rasulullah kali ya. Rasulullah menyampaikan. Yang jelas kalau kita mau mengimajinasikan akhirat, karena akhirat itu jangan hanya diyakini tapi diimajinasikan semampu kita, dan dengan closing, apapun kebaikan surga yang kita imajinasikan, pasti surga lebih dari itu. Apapun keburukan neraka yang kita imajinasiin, pasti neraka lebih buruk dari itu. Tapi kita boleh berimajinasi sebaik mungkin tentang surga, walaupun surga tetap lebih baik daripada yang kita pernah bayangkan. Jadi kalau di dunia hal yang paling menyenangkan mungkin hari pernikahan itu kita didandanin. Cuman kalau cowok didandanin agak-agak gimana gitu ya. Kan ada yang model pakaian cowok, oke kalau pakaian doang. Tapi sampai di make upin, pakai lipstick, cowok juga pakai lipstick, itu agak-agak gimana kalau sebenarnya yang dulu gitu ya. Oh, pakai lipstick cowoknya. Nah nanti di surga pasti lebih dari itu. Lipstiknya warna-warni. Yang jelas ada wedding, ada akad nikah, ada hari bahagia di surga. Dan itu kayak pernikahan termahal sepanjang sejarah manusia. Pernikahan termahal di dunia aja, misalnya yang menikah pangeran Arab mana atau pangeran Inggris atau apa, menikah itu aja udah heboh sedunia kan, apalagi pernikahannya pangeran surga. Jadi tetap kita yakin bahwa pasangan kita itu udah Allah ciptakan. Terus kalau ada yang gak sesuai dengan harapan kita, kok dia jadi sama ini, kok ini sama ini, kok ini begini, kok ini begitu, kembalikan lagi. Memang takdirnya Allah tuliskan demikian. Kita cuma ngejalanin sebaik yang kita mampu. Hasilnya Allah yang menentukan. Itu yang pertama tentang pasangan. Yang kedua, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita baca hadis-hadis Nabi tentang pernikahan itu, rata-rata hadisnya berbentuk perintah. Termasuk ayat juga di dalam surat An-Nur. Coba teman-teman baca di surat An-Nur. Surat An-Nur itu surat 24 ya. Ayat 32. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah, atau kalau dalam bahasa Nabi, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, siapa yang udah mampu falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Berarti di sini menikah atau menikahkan bentuknya itu adalah kalimat perintah. Kalau dia kalimat perintah, kata ulama, berarti menikah itu adalah ibadah. Menikah itu adalah ibadah. Jadi poin pertama, pernikahan itu ibadah. Walaupun berbeda dengan sholat, kalau sholat itu disebut ibadah mahdhah, ibadah ritual. Kalau pernikahan, ibadah ghairu mahdhah, yang bukan ritual.
tapi sama-sama berstatus ibadah. Jadi karena dia ibadah, yang harus kita sadari juga, nggak mungkin gara-gara beribadah kepada Allah kita jadi celaka, itu nggak mungkin. Nggak mungkin gara-gara kita sholat kita rugi, nggak mungkin. Walaupun ada orang yang ke masjid terus pulangnya sendalnya hilang, tapi bukan gara-gara ke masjid sendalnya hilang. Kalaupun terjadi itu gara-gara dia ke masjid, pas dia ke masjid, maka Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memberikan untuk dia yang lebih baik dari itu. Harusnya ketika dia beribadah, dia harus membarenginya dengan husnuzon. Saya mau beribadah kepada Allah, nggak mungkin gara-gara saya sholat perniagaan saya rugi. Nggak mungkin gara-gara saya sholat sendal saya hilang. Sendal saya hilang itu nggak ada hubungannya dengan sholat. Kalaupun sendal saya hilang pas lagi sholat, bukan gara-gara sholat, maka saya bersyukur mudah-mudahan nanti Allah kasih alas kaki yang bisa menyelamatkan saya dari api neraka nanti di akhirat. Yang jelas karena ini menghadap Allah, beribadah kepada Allah, gak mungkin rugi. Satu-satunya perbuatan manusia yang gak ada mungkin rugi walaupun 1%, cuma ibadah kepada Allah. Makanya Allah bilang, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Beribadah kepada Allah. Jadi pernikahan itu ibadah. Kalau dia ibadah, apa yang perlu kita khawatirkan? Kok beribadah kepada Allah khawatir? Oh, jangan nikah dulu, ntar kamu gak bisa kasih makan. Bukankah itu ibadah kepada Allah? Jangan nikah dulu, ntar karir kamu nggak jadi keganggu. Jangan nikah dulu, nanti sekolahnya nggak lulus atau apa, kuliahnya jadi nggak lancar. Nggak mungkin gara-gara ibadah kita jadi susah, itu nggak mungkin. Nggak ada kaidahnya kayak gitu. Sama kayak kaidah gini teman-teman. Nggak mungkin gara-gara taat kepada Allah terus hidup kita jadi susah, itu nggak mungkin. Kalau ada cerita orang setelah dia hijrah, dia belajar agama, dia tarik pada Allah, terus hidupnya jadi susah, bukan karena ibadah itu dia jadi susah, itu sesuatu yang nggak nyambung. Ibadah itu, ketaatan itu balasannya adalah kebaikan. Dosa balasannya adalah keburukan, nggak mungkin disilang, nggak mungkin ketaatan balasannya keburukan, dosa balasannya kebaikan, itu nggak ada. Kaidah itu sama sekali nggak ada dalam agama kita. Dan kalau nggak ada dalam agama berarti nggak ada dalam hidup kita. Kayak ada orang bilang gini, saya sebetulnya nggak terlalu menyesali kalau dulu pernah nakal. Kalau dulu saya pernah macam-macam, pernah buat dosa. Justru gara-gara itu sekarang saya jadi punya pengalaman bisa mendidik anak saya. Nggak ada itu. Saya nggak, sebetulnya ada baiknya juga sih Ustadz. Ada yang ngomong kayak gitu ke saya. Ada benarnya juga sih Ustadz, ada baiknya juga. Dulu saya pernah bandel, pernah jahat, pernah nakal. Sehingga gara-gara itu sekarang saya jadi tobat, saya lebih dekat ke ulama, lebih dekat ke masjid. Kalau nggak gitu mungkin saya nggak jadi kayak sekarang. Nggak ada itu. Kalau nggak gitu mungkin dia sekarang lebih baik dari yang sekarang itu. Gara-gara itu jadi kayak sekarang. Kalau nggak gitu mungkin lebih dari sekarang. Jadi nggak ada cerita keburukan berbuah kebaikan. Nggak ada itu. Sebaliknya kebaikan berbuah keburukan itu nggak disilang sama sekali. Sehingga nggak boleh orang mensyukuri masa lalunya yang buruk. Harusnya dia menyesali dan malu gitu. Nggak ada cerita kalau Umar dulu nggak bunuh orang, kalau Umar dulu nggak bandel, mungkin dia nggak akan jadi jagar yang jagain Rasul. Nggak. Kalau Umar dulu kayak Abu Bakar, mungkin Umar yang setelah masuk Islam akan lebih baik daripada Umar yang dalam sejarah. Tapi takdir Allah kan kayak gitu. Makanya tetap aja sahabat Nabi yang paling mulia itu kan dua. Yang masa lalunya sama dengan masa setelah Islam, Ali dan Abu Bakar. Ali dan Abu Bakar ini sebelum Islam juga udah baik kan, nggak pernah syirik, nggak pernah khamar, nggak pernah berzina. Kalau Umar mungkin pernah khamar, pernah membunuh, nggak tahu berzina, Allah alam, saya nggak berani menjudge. Tapi kalau khamar membunuh pernah, namanya Jagger kan, dia pernah berantem, pernah bunuh orang. Jawara Quraisy lah, Umar, Khalid, Hamzah, itu biasa kayak gitu. Khamar buat mereka itu kayak lifestyle gitu, biasalah. Beer house banyak kan di Mekah dulu mah. Malah mereka kayak bangga gitu, sama kayak sekarang yang paling banyak minum berarti yang paling keren, paling jago. Tapi kalau Abu Bakar dan Ali belum ada Islam juga mereka nggak pernah minum. Mereka nggak pernah berzina, bahkan mereka nggak pernah syirik. Abu Bakar itu dari kecil udah pernah ngelemparin patung berhala loh.
Padahal belum kenal Islam. Pas diajak ayahnya untuk nyembah patung, ayahnya pergi diam-diam dia lemparin sama Abu Bakar. Ngapain sih orang nyembah kamu? Kamu padahal kan patung buatan manusia. Abu Bakar udah tahu bahwa itu salah walaupun nggak tahu konsep agama. Kalau Ali kan emang dari kecil bersama Rasulullah terjaga banget nih. Tetap mereka berdua lebih utama daripada Umar, Utsman, Khalid, yang lain-lain. Karena nggak akan pernah sama antara kebaikan dengan keburukan. Jadi nggak bisa disilang. Untung ya dulu saya pernah nakal sehingga sekarang saya jadi tahu kalau anak saya macam-macam kan ketahuan tuh ayahnya pernah kayak gitu kan. Lu habis ini ya gitu kan ketahuan tuh nggak ada untungnya. Tetap aja kalau seandainya dulu dia nggak bandel nggak nakal mungkin sekarang dia dapat lebih baik. Atau mungkin dia hijrahnya udah lebih duluan. Begitu juga dengan ibadah atau sholat, begitu juga dengan ibadah menikah. Nggak ada ceritanya untung saya pernah pacaran jadi saya pengalaman gimana men-treat cewek misalnya biar lebih romantis. Gak ada. Kalau dia nggak pernah pacaran pasti dia akan lebih romantis ke istrinya. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang mengotori hatinya tentang masa lalu. Nggak, tetaplah pokoknya nggak mungkin pacaran itu jadi nguntungin masa pernikahan tuh nggak mungkin. Aduh, saya kalau dengar cerita teman-teman yang dulu pernah gini-gini cemburu, iri. Kenapa ya dulu saya polos-polos aja jadi anak gitu. Enggak, justru kepolosan dia itu kebaikan yang membuat pernikahan dia insya Allah akan lebih diberkahi. Karena pernikahan bukan soal pengalaman, tapi soal keberkahan. Ada orang pengalaman sama cewek itu dia tahu banget lah bikin cewek kelepek-kelepek misalnya. Dia tahu banget gimana bikin cewek bahagia. Karena dia cowok yang udah inilah ya pengalaman lah ya. Ada yang polos-polos aja, tetap aja yang sedikit dosa lebih dan lebih mulia di sisi Allah daripada yang banyak dosa. Kalau dua-duanya udah berusaha menjadi baik. Tapi kalau yang banyak dosa bertobat, yang sedikit dosa sombong, pasti yang tobat lebih baik daripada yang sombong. Saya perhatiin di Indonesia kita sering menggunakan quote yang kadang-kadang kebalik-balik teman-teman. Kayak misalnya ada yang bilang gini, lebih baik orang berdosa lalu taubat daripada orang yang berbuat baik lalu sombong. Gak ada itu. Mana ada orang yang lebih baik orang yang berbuat dosa lalu taubat daripada orang berbuat baik lalu sombong. Gak ada. Yang ada lebih baik orang yang bertobat dari dosa daripada sombong terhadap amal-amal soleh. Itu beda loh. Lebih baik taubat daripada sombong. Bukan lebih baik berbuat dosa daripada beramal soleh. Itu beda banget loh. Sehingga gara-gara itu alam bawah sadar kita mengakui bahwa oh ini lebih baik daripada orang yang, sehingga ada orang berbuat soleh, amal soleh, kebaikan-kebaikan kita suzon aja. Orang yang berbuat jahat kita husnuzon aja. Harusnya dua-duanya husnuzon. Tapi kalau dua-duanya berbuat baik di hadapan Allah, pasti yang sedikit dosa lebih utama daripada yang pernah berdosa. Walaupun dua-duanya udah bertaubat. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah bilang, orang yang paling duluan masuk surga itu bukan yang paling banyak amal sunnah. Kalau wajib pasti lah ya. Bukan yang paling banyak amal sunnah. Yang duluan masuk surga itu yang paling sedikit dosanya. Jadi kalau kita pengen mengukur diri kita soleh apa enggak, jangan lihat yang sunnahnya dulu. Yang sunnah itu bonus. Lihat dosanya. Kan ninggalin wajib juga dosa kan ya. Berarti ukurannya adalah yang paling sedikit dosanya. Itulah yang paling duluan masuk surga. Bisa jadi dia bukan ahli tahajud pernah, tapi enggak ahli tahajud sampai bertahun-tahun. Bukan ahli puasa Senin Kamis, bukan ahli sedekah karena emang dia orang miskin. Tapi dia nggak punya dosa kecuali dosa-dosa nggak sengaja. Bisa jadi ini ahli tahajud, ahli puasa, ahli Senin Kamis, ahli sedekah, tapi dosanya juga banyak. Bisa aja amal soleh yang sunnahnya itu gugur lewat dosa-dosa lisannya, yang dia nggak mampu menjaga lisan. Artinya nggak boleh disilang. Nggak ada lebih baik atau mending. Kebaikan tetap kebaikan, keburukan tetap keburukan, dan dia itu dipisahkan oleh Allah seperti Allah memisahkan siang dan malam. Nggak ketemu. Kalau ketemu pasti nggak normal, namanya gerhana. Pasti nggak normal. Begitu juga dengan menikah. Menikah itu adalah ibadah. Jadi kalau kita pengen nikah, kita niatnya, saya pengen ibadah kepada Allah. Apalagi yang saya khawatirin. Dan ibadah menikah itu salah satu ibadah yang Allah lebih suka disegerakan. Salat suka disegerakan. Buka puasa suka disegerakan. Begitu juga dengan nikah. Allah suka kalau kita menyegerakan. Artinya orang yang menunda-nunda menikah, walaupun gak sama persis, agak-agak mirip tuh dengan orang yang menunda sholat, padahal dia gak punya kesibukan.
bukan lagi musafir, bukan lagi rush, bukan lagi dalam keadaan tight banget kegiatannya. Sebetulnya dia nggak punya kegiatan darurat apapun, tapi sengaja karena malas nunda-nunda sholat. Kurang lebih seperti itulah orang yang menunda pernikahan padahal dia mampu. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya haram menunda pernikahan kalau dia sudah mampu dan butuh. Mampu dan butuh berarti dia bisa dan dia udah sangat butuh, dia nggak mau nikah, itu hukumnya haram. Bahkan ulama mengatakan nikah itu bisa jadi sesuatu yang wajib. Kalau ditanya, Ustadz apa hukum nikah? Tergantung. Bagi yang sudah mampu dan butuh, wajib. Bagi yang sudah mampu tapi nggak ngerasa butuh-butuh amat, sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Bagi yang butuh tapi belum mampu, sunnah. Bagi yang nggak butuh dan nggak mampu, mubah. Bagi yang nggak butuh dan juga bahaya kalau dia nikah, karena dia nikahnya niatnya tidak baik, maka hukumnya haram. Kayak nikah sekedar pengen apa, biar dapat kayak bonus dari kantor, misalnya kalau udah nikah nanti ada bonus apa, nanti ada ini beda lagi lah ya. Tapi kalau bonusnya dari Allah boleh. By the way teman-teman, ikhlas itu bukan nggak ngeharapin apa-apa ya, karena di Indonesia orang menerjemahkan ikhlas itu nggak ngarepin apa-apa, padahal kalau nggak ngarepin apa-apa dalam Islam itu sombong. Kita nggak boleh beramal soleh dengan mengatakan saya nggak berharap surga, saya nggak takut neraka, saya mau beramal soleh karena cinta sama Allah. Itu sombong. Karena Allah yang menawarkan kita surga, Allah yang menawarkan kita terbebas dari api neraka, seolah-olah Allah ngasih sesuatu kepada kita terus kita bilang saya nggak butuh. Itu sombong. Allah nggak suka sama hamba kayak gitu. Jadi ikhlas itu bukan nggak berharap apa-apa. Ikhlas itu dalam definisi bahasanya, bahasa Arabnya, ikhlas itu artinya tidak berharap apapun kecuali hanya kepada Allah. Kalau kepada selain Allah, enggak. Kalau ke Allah, segalanya diharapin. Berharap akhirat dan berharap dunia. Jadi kalau orang beribadah karena berharap rezekinya lancar, itu ikhlas. Berharapnya ke Allah. Kalau beribadah berharap kuliahnya dapat nilai bagus, itu ikhlas. Kalau beribadah berharap supaya urusan pernikahannya dimudahkan, itu ikhlas. Berharapnya ke Allah. Tapi kalau berharapnya ke manusia, namanya riya. Apalagi kalau yang diharapkan dari Allah lebih besar porsi akhirat daripada dunia, itu ikhlas banget. Justru kalau kita beribadah nggak mengharapkan apa-apa di sisi Allah, Allah menggolongkan dia termasuk istaghna. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, ketika dia merasa dirinya udah cukup, gak butuh apa-apa. Kalau nggak suka orang istaghna. Istaghna itu contoh orang-orang yang kafir dan kaya. Kafir penguasa kaya, kayak Abu Lahab, Abu Jahal, Firaun, Haman, Namrud, itu rata-rata istilahnya istaghna. Nah, artinya kalau kita menikah berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kebaikan, menikah karena mencari ridha Allah, menikah karena pengen memperbaiki kehidupan kita, menikah karena apa yang diharapinnya di sisi Allah karena ibadah, maka itu sesuatu yang ikhlas. Dan biarkan seperti itu, Allah yang akan membantu kita. Jadi poin kedua teman-teman, menikah itu adalah ibadah. Dan ibadah itu salah satu amalan yang Allah suka kalau disegerakan. Terus poin yang ketiga, nah ini yang paling penting nih. Coba perhatikan lagi di surat An-Nur ayat 32 yang tadi Allah sampaikan. Di sini ada jaminan dari Allah, ada janji. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka fakir, maka Allah akan mencukupkan bagi mereka dari karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Kalau teman-teman baca Quran, coba perhatikan kalimat penutup dari ayat-ayat tertentu. Itu biasanya, itulah kalimat boosternya tuh di situ. Allah kalau ngomongin ayat syariat biasanya penutupnya supaya kalian, itu kayak gitu tuh.
puasa supaya kalian bertakwa, zakat supaya kalian membersihkan diri. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Islam dina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari wajah-wajahnya, wajah-wajah udah hijrah status atau belum? Nggak ada kelihatan galaunya nih. Udah ada yang dikecengin ya. Sebelum kita mulai, saya boleh kenalan dulu. Cuman singkatnya saya pengen tahu statusnya aja. Kalau yang udah menikah boleh angkat tangan. Sayang, oh iya. 1, 2, cuma 5 orang. Apa ngerasa belum? Padahal udah. Masya Allah, berarti terutama yang di belakang nggak ada yang angkat tangan. Info doang untuk yang di depan. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemuan, nongkrong bareng, ngobrol-ngobrol santai. Mungkin saya nggak akan nyampein materi yang seperti seminar, cuma sharing aja tentang motivasi menikah. Yang tadi judulnya kalau emang cinta apa? Segerakan. Sebelum kita ngebahas tentang masalah pentingnya menikah, dan kita pasti udah tahu lah ya, saya paling akan coba mengulangi lagi beberapa materi atau ilmu yang pernah teman-teman dengar tentang masalah keutamaan menikah. Walaupun ada yang unik ya, ternyata beberapa ulama yang kita kenal, penulis buku produktif, ulama yang cukup banyak ilmunya, ketika meninggal masih berstatus belum menikah. Salah satunya Imam An-Nawawi. Cuman yang uniknya adalah Imam An-Nawawi yang berstatus meninggalnya belum menikah, beliau juga menulis judul atau bab tentang pernikahan di dalam buku-bukunya. Jadi di situ kita jadi tahu bahwa Imam Nawawi itu sebetulnya tahu keutamaan menikah, bahkan sangat mengerti hadis-hadis menikah. Dan insya Allah karena beliau tahu, kita husnuzan pasti pengen menikah. Terus kenapa tuh meninggalnya dalam status masih sendiri? Karena bukan nggak mau menikah, bukan menunda menikah, tapi terlalu sibuk dengan tugas dakwahnya. Yang mungkin kalau Allah kasih usia sebulan lagi atau setahun lagi, mungkin beliau udah nikah. Kalau dulu kan proses nikah cepat ya. Kalau sekarang kan setahun 2 tahun, nggak jadi. Setahun 2 tahun nggak jadi. Kalau dulu mau nikah hari ini besok nikah. Mau nikah pagi ini malam udah hijrah status. Gampang gitu. Salah satu faktornya mungkin emang mertua-mertua yang dulu udah pada hijrah. Jadi lebih mudah. Kalau sekarang yang hijrahnya baru calon menantu, mertuanya belum. Ya, mungkin mudah-mudahan someday ada semacam seminar buat calon-calon mertua yang punya anak-anak gadis. Karena ini salah satu secara teknis sangat menentukan kan. Kalau kita yang cowok-cowok mungkin udah pada siap. Nikah yuk hari ini, siap hari ini juga ya. Soal nafkah, ya udah serahin aja sama Allah. Tapi masalahnya calon mertua imannya sama nggak dengan kita gitu. Mungkin imannya lebih mantap gitu. Sehingga pengennya bukan menikahnya, tetapi pengennya kita diperbaiki dulu imannya dan segala macam amal solehnya, ibadahnya. Makanya hal yang unik dalam pernikahan ini, justru banyak referensi hadis-hadis tentang pernikahan itu kita dapetinnya dari ulama yang meninggal berstatus belum. Nah, coba kita renungkan beberapa ayat tentang motivasi menikah menurut Al-Quran.
Yang pertama, ayat menikah yang paling populer kan kalau misalnya kita hadiri acara pernikahan teman, sering kan hadirin acara pernikahan teman, baper nggak? Saya aja yang khutbah nikah baper, apalagi yang hadir gitu. Pas kemarin Muzammil nikah, saya juga jadi Muzammil nikah kayak patah hati gitu kan. Padahal nggak ada hubungannya dan nggak ada urusannya dengan saya juga, tapi kayak ngerasa subhanallah ya Muzammil nikah dan pernikahannya tuh masya Allah jadi kayak trending topik gitu seluruh Indonesia. Bahkan followersnya nambah 400.000 dalam 2 hari gitu kan, saking hebohnya pernikahan Muzammil. Cewek-cewek pada bikin hashtag hari patah hati nasional gitu. Nah artinya kita sering menghadiri pernikahan teman kita. Berapa sering? Sebulan sekali ya? Setiap minggu ya? Nah sekarang coba bandingin, pernah nggak hadir di pengadilan perceraian teman kita? Pernah? Mungkin kalaupun pernah, apakah setiap minggu? Ya artinya insya Allah rahmat Allah itu lebih luas daripada ujiannya. Artinya yang menikah itu lebih banyak kita lihat, ya nggak tahu statistiknya nih. Yang kita lihat nih teman-teman kita yang menikah lebih banyak daripada yang bercerai. Karena yang bercerai nggak ngundang kita. Ngapain juga cerai ngundang, datang ya, gue mau cerai loh gitu. Nggak perlu mengundang kita juga. Artinya menikah itu kabar gembira, sesuatu yang baik, yang disiarkan, yang semua orang disuruh untuk datang. Nah, kita coba perhatikan salah satu ayat yang sering kita dengar dibacain sama qori atau dibahas sama khatib kalau acara akad nikah itu surat apa? Salah satunya surat An-Nisa ayat 1 ya. An-Nisa ayat 1 atau mau ditambah? Ayat 1 aja deh ya. Ayat 1 aja. Nah, di ayat 1 itu Allah berfirman ya, nanti bisa dibaca lagi di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu diri. Dan darinya Allah menciptakan pasangannya. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling berbuat baik. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan selalu mengawasi kalian. Nah, teman-teman, di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita tentang bahwa pernikahan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi punya pasangan itu takdir Allah sendiri yang telah menjadikan sunnatullah atau hukum alam bahwa segala sesuatu itu diciptakan azwajan, berpasangan. Dan itu bukan cuman malam, siang, atau timur, barat, gelap, terang, dan segala macam. Termasuk manusia yang secara derajat di antara makhluk paling tinggi, yang paling istimewa. Kalau yang lain aja berpasangan, bagaimana dengan yang lebih istimewa? Yaitu manusia harusnya berpasangan. Jadi pasangan itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasangan itu adalah sunnatullah. Pasangan itu adalah hukum yang sudah Allah tetapkan dan tidak berubah.
Semua yang Allah ciptakan, Allah kasih pasangan. Tinggal proses untuk menemukan pasangan itu aja yang kita jalanin. Bukan ada nggak ya, itu nggak perlu dipertanyakan karena semuanya juga dikasih pasangan. Bahkan yang meninggalnya berstatus sendiri pun tetap punya pasangan karena nggak ada jomblo di surga. Di surga juga nanti akan diberikan pasangan. Makanya kita bacain banyak ayat tentang pasangan-pasangan kamu di surga. Yang kita nyebutnya dengan bahasa Indonesia disebut bidadari. Walaupun sebetulnya bahasa Al-Quran bukan bidadari, tapi disebut dengan istri atau disebut dengan pasangan. Kadang Al-Quran nyebutnya dengan istilah istri, berarti hanya untuk perempuan. Kadang Al-Quran menyebutnya dengan istilah pasangan, berarti bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang jelas di surga itu ada pasangan, kalaupun dia meninggal dalam status masih sendiri, kalau dia udah balik. Kecuali meninggalnya belum balik. Belum balik itu berarti belum mukallaf. Kalau belum mukallaf, tidak berlaku hukum-hukum syariat. Tapi berlaku rahmat Allah. Kalau hukum syariat belum berlaku. Kayak misalnya tidak ada kewajiban, tidak ada tanggungan, tidak ada pahala, tidak ada dosa. Namanya juga belum balik, belum mukallaf. Kalau dia udah meninggal dalam status balik, maka dia mukallaf, maka Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan jaza atau ajur, balasan. Dan salah satu di antara jaza yang Allah janjikan itu adalah pasangan. Jadi pasangan adalah hukum sunnatullah. Kalau nggak dapat di dunia, pasti dikasih di surga. Jadi nggak ada satupun hamba Allah yang mukallaf atau balik yang berstatus sendiri selama-lamanya, tuh nggak ada. Kayak misalnya yang perempuan paling sempurna yang meninggalnya status sendiri kan ada 2 dari 4 perempuan kan, Asia sama Maryam. Kalau Asia meninggalnya nggak mungkin nanti di surga bareng Firaun, pasti dah pisahkan selama-lamanya. Nanti Asia Allah berikan pasangan siapa? Allahu a'lam. Walaupun ada hadis dhaif adalah Rasulullah, tetapi Allahu a'lam, yang jelas dikasih pasangan. Begitu juga Maryam, perempuan Azra. Azra itu artinya perawan seumur hidup, suci. Kalau bahasa orang Inggrisnya mungkin Saint gitu ya, Saint Mary. Bahasa Arabnya Maryam al-Azra, Maryam suci. Dia tidak disentuh oleh laki-laki, bahkan yang sah sekalipun. Kalau kita periksa list kontaknya di handphone Maryam tuh, laki-laki cuma ada 2 loh. Ayahnya Imran sama pamannya Zakaria doang. Yang lain semuanya cewek. Kalau kita, laki-laki semuanya cewek, yang cowok cuma ayahnya doang gitu, yang cewek misalnya. Atau lihat followersnya, cewek semua misalnya, atau 60% ya cewek gitu. Sebaliknya juga gitu. Kalau Maryam, list kontaknya followers yang laki-laki cuma 2, ayahnya Imran sama pamannya Zakaria. Nanti kalaupun punya anak, tambah 1 followers yaitu Isa alaihissalam. Nah, Maryam aja yang meninggalnya sendiri, tetap nanti Allah Subhanahu wa taala berikan pasangan, karena memiliki pasangan itu sudah sunnatullah, dan Allah tidak pernah menyelisihi atau menyalahi sunnah yang Allah sendiri takdirkan. Sehingga di sini jadi kayak ada pesan moral bahwa saya tuh udah punya pasangan sebetulnya. Udah ditulis tuh di Lauhul Mahfuz, ditulis di dalam kitab takdir saya. Si fulan, kan kita dulu waktu saya atau teman-teman yang lain lah, dulu waktu sekolah kan suka nulis-nulis nama gitu kan, di dinding, di bangku, di kursi, atau di papan tulis. Tiba-tiba kalau kita masuk ke kelas duluan, teman-teman belum pada datang, nulis sendiri. Love, siapa Susi sama Susanto misalnya nih, Susanto misalnya. Sampai saking kita senang nulis nama pasangan, ke Jabal Rahmah itu paling banyak nama Indonesia loh. Nama paling banyak saya periksa di Jabal Rahmah pasti Budi, Anto, pokoknya nama-nama Indonesia tuh. Jarang ada namanya Muhammad atau Yusuf gitu, jarang. Orang Arab nggak suka nulis di situ. Kalau kita banyak tuh pas naik ke Jabal Rahmah namanya Indonesia semua. Kita lebih suka menulis nama kita di Jabal Rahmah. Kalau orang Arab lebih suka menulis namanya di kartu undangan. Nah, artinya
kita kan nulis-nulis sendiri dengan apa? Dengan hasrat kita, dengan harapan kita, dengan nafsu kita. Kadang kalau bahasa kasarnya, sebetulnya tulisan kayak gitu tuh udah ada di Lauhul Mahfuz. Kita aja yang belum baca. Udah diukir sama Allah tulisan itu. Bukan di papan tulis kelas, bukan di bangku sekolah, bukan di dinding, bukan di tembok, bukan di buku diary, bukan di Jabal Rahmah, tapi di Lauhul Mahfuz udah ditulis namanya. Dan itu salah satu di antara ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan bahkan ketika Allah awal menciptakan kita. Nah ini Allah katakan, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seseorang, yaitu Adam, lalu kami ciptakan darinya pasangan. Lalu dari pasangan itu kami perkembangbiakan laki-laki dan perempuan. Artinya terus saja hukum kayak gitu dari mulai Adam Hawa berlaku terus sampai hari kiamat. Kalau enggak, kalau sampai di stop, berarti tidak ada perkembangbiakan. Perkembangbiakan ini menunjukkan bahasa lain dari bahwa pasangan itu akan terus ada sepanjang kehidupan di dunia. Sehingga kita tidak perlu khawatir ketukar. Ini yang bisa bikin kita kadang-kadang ikhtiarnya, apa ikhtiarnya? Usahanya kadang-kadang suka salah gara-gara kita nggak yakin dengan poin ini nih. Kalau kita yakin sama poin ini, pasti ikhtiar kita akan lebih terjaga. Nggak akan sampai break the line. Kenapa? Kenapa orang melanggar syariat dalam mencari rezeki yang halal? Karena dia nggak yakin kalau rezeki itu di tangan Allah. Kalau dia yakin rezeki itu di tangan Allah, ngapain dia harus melanggar? Allah kan tetap ngasih tanpa harus melanggar. Justru gara-gara kita melanggar, Allah nanti akan memutarbalikan sesuatu yang baik yang harusnya jadi jatah kita jadi sebuah musibah. Nah, ada orang yang melanggar ikhtiar yang halal dalam mencari rezeki, itu pasti penyebabnya karena dia nggak yakin rezeki itu Allah yang kasih. Ada di tangan Allah. Allah yang menjamin. Makanya dia ketika ngerasa kayak nggak ada harapan, kayak banyak kesulitan, dia pun mencampakkan batasan-batasan agama Allah dan mencari sesuatu yang menurut logika dia akan bisa dia dapatnya. Walaupun itu melanggar. Begitu juga jodoh. Kalau orang melanggar, kalau orang khawatir sampai nanti kalau keduluan orang lain, nanti kalau misalnya ternyata jadian sama si dia atau siapa misalnya, sehingga kita menggunakan cara-cara yang tidak Allah ridhoi. Salah satu caranya adalah main belakang. Main belakangnya menggunakan sihir atau dukun segala macam. Nah ini berarti kita nggak yakin dengan takdir Allah bahwa pasangan itu udah ditulis sama Allah. Kalau waktu kecil dulu suka kayak ngitung-ngitung begitu. Nama dia hurufnya berapa, terus nama kita kalau nggak nyambung dipaksa-paksain, ujung-ujungnya nyambung aja pokoknya gimana caranya. Ini pemaksaan takdir. Pernah nggak sih dulu nulis nama di papan tulis atau hitung-hitung angka atau huruf gitu? Saya dulu pernah dan nggak ada yang berhasil. Yang ditulis waktu masa-masa SMP, SMA gitu nggak ada yang berhasil. Ternyata semua ramalan, semua logika, semua hitung-hitungan itu nggak ngaruh, nggak termasuk kayak horoskop. Kita, oh ini zodiak dia apa, dia sionya apa, terus apa baca setiap hari, setiap minggu. Oh minggu ini lo mending nggak usah datang ke rumah dia daripada ramai gitu. Justru ramainya gara-gara nggak datang misalnya. Atau ada aja, terus dicoba diramal. Oh minggu ini bakalan bahagia, ada kejutan datang dalam kehidupan kamu soal masalah percintaan. Kalau baca kayak ramalan gitu kan, yang pertama dilihat kan selain keuangan, percintaan kan, itu langsung dibaca, wah ditafakuri, ditadaburi, diulang-ulang, hampir baca dalam sholat gitu, saking semangatnya gitu diulang-ulang. Quran susah dihafal, kalau itu hafal banget. Nah ini berarti kita nggak yakin bahwa pasangan kita itu udah ditulis di papan tulis takdir di Lauhul Mahfuz, udah ditulis, nggak akan ketukar. Kalau ada yang kita kecengin, yang kita senengin, yang kita pengenin, ternyata jadinya sama orang lain, kita tinggal bilang, oh berarti yang ditulis di papan Lauhul Mahfuz bukan dia. Atau
Nah, ini ada yang lebih menarik lagi. Oh, sebetulnya yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu bukan cuma saya buat dia, tapi saya dan kamu gitu. Dan menikah dulu sama orang lain, terus orangnya meninggal gitu ya. Sebelum malam pertama habis akad meninggal, baru nikah sama kita gitu. Bisa juga kan kayak gitu. Banyak banget cerita teman-teman saya yang saya kenal tuh eh, cinta lama bersemi kembali itu banyak banget kasus-kasus kayak gitu. Berarti emang takdirnya kayak gitu dari Allah. Sampai ada cerita teman eh, ini kalau kita ngomongin dengan bahasa sekarang mah pacaran gitu ya. Gak tahu pacarannya udah jauh atau yang pacaran biasa. Diputusin. Udah diputusin, terus datang orang kedua, jadian 6 bulan kemudian pengen nikah. Pas acara hari pernikahan, orang pertama ini, si cowok pertama ini datang. Itu kan hari yang pesta duka aku kan kalau lagu dangdut dulu tuh. Datang dengan wajah yang aduh sedih banget lah, kebayang lah kayak gimana perasaannya, pasti kayak ketika cinta bertasbih ada cinta gitu kan, hancur-hancurnya tuh pokoknya. Tapi dia kayak pengen nunjukin sejatinya gitu, tetap datang walaupun tercabik-cabik, tergores-gores. Dia datang, terus pas salaman di pelaminan gitu, kebayang kan wajahnya, terus ekspresinya kayak gimana. Terus yang tadinya calon mertua nggak jadi juga ngelihatnya kasihan gitu, sampai ibunya berbisik, maaf ya nak, gitu-gitu. Wah, makin nggak jelas aja pokoknya. Ditambah lagi lagunya waktu itu lagu-lagu akustik yang putus cinta gitu. Tahu aja sih si artisnya, si talentnya, tahu aja, tahu kisah mereka lah ya. Ini didramatis sedikit kayak sinetron. Tapi ceritanya kayak gitu, dia datang pada sedih gitu, termasuk si yang suaminya tuh pura-pura sedih padahal dia bahagia banget gitu. Wah, lo lihat nih gue berasa nyalik lo gitu. Udah selesai acara itu, udah nggak ada ketemuan lagi, udah beres aja, masing-masing menjaga perasaan. Nah, si cowoknya karena nggak bisa move on tetap sendiri. Selang setahun si cowoknya mimpi malam tuh, dalam mimpi dia melihat si ceweknya gendong anak, terus diserahin ke si cowok yang ini, yang pertama, suruh digendong sambil ketawa-ketawa gitu. Dan padahal setahun itu dia udah nggak mikir apa-apa lagi, walaupun nggak bisa move on tapi udah nggak punya harapan apa, namanya udah nikah kan, udah halal. Tapi tiba-tiba mimpi, setelah selesai bangun mimpi, paginya dia dapat berita kalau suami si cewek ini kecelakaan, lagi dirawat di rumah sakit, ya opname gitu. Selang seminggu kemudian meninggal dunia. Tapi dia pas di rumah sakit nggak datang, cuma dengar kabar doang, nggak datang. Pas meninggal dunia baru dia datang. Ketika udah pasti lah ya, fix gitu. Pas udah meninggal dunia baru datang dia. Kalau sakit entar lagi juga sembuh, banyak yang kecelakaan sembuh gitu. Tapi pas udah meninggal dia datang sampai ikut ke pekuburan. Nah, waktu itu si ceweknya kan nggak boleh diganggu kan ya, masih berstatus masa idah. Waktu itu si ceweknya lagi hamil tua, suaminya meninggal lagi tuh. Selang sekitar 3 bulan kemudian, ceweknya ngelahirin, berarti masa idahnya udah selesai, dengan selesainya nifas. Udah gitu, tiba-tiba calon mertuanya nyuruh orang untuk ketemu sama cowok yang pertama, suruh datang ke rumah silaturahim lagi. Gak lama kemudian terus teranglah keluarga dari ceweknya minta dia kembali lagi. Akhirnya baliklah dia menikah dengan orang yang dia cintai pertama, tapi dengan status udah punya anak satu, persis kayak mimpinya. Jadi ini kayak Allah skenario kan, dan kehidupan manusia itu kan kayak gitu ya, walaupun gak selalu lewat mimpi, tapi mimpi itu kadang-kadang kan Allah kayak ngasih kayak ngasih bocoran gitu, kasih kisi-kisi lah ya. Tapi kadang-kadang nggak dikasih kisi-kisi, langsung dikasih kejutan, dan hidup kita kayak gitu. Berarti nggak ada yang tertukar kalau emang Allah udah nulis takdirnya kayak gitu. Tinggal kita ngejalanin aja. Yang penting jangan melanggar hukum Allah, itu doang sih. Dan nggak perlu juga kita dengki iri sama orang lain. Karena gimana pun kita berusaha, kalau emang takdirnya bukan dia, nggak bisa tuh. Jadi bukan salah teman kita yang nyalip kita duluan, padahal kita ngecenginnya udah 2 tahun. Dia nggak salah, jadi kita jangan melampiaskan ke dia.
Jangan nyawa preman pasar terus habisin dia, enggak. Karena bukan salah dia, bukan dia yang nulis takdir. Dimanapun kita berikhtiar atau sebaliknya, kalau emang takdirnya nggak seperti yang kita harapin, nggak akan jadi. Allah yang mentakdirkan cewek ini atau laki-laki ini nikah sama perempuan tersebut. Sehingga tidak ada orang yang perlu kita salahkan, tidak ada orang yang perlu kita jadikan kambing hitam, tidak ada sesuatu yang perlu kita keluhkan. Terus buat apa perjalanan 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun ngecengin, mencari ta'aruf dan segala macam? Di situ kita belajar tentang banyak hal, salah satunya tentang kebesaran Allah. Jadi poin pertama, Allah bilang bahwa pasangan itu takdir Allah. Yakinlah kalau kita nggak dikasih pasangan di dunia, nggak usah khawatir meninggalnya, jangan sampai kita meninggal, aduh saya bentar lagi kayak mau meninggal nih, saya nggak rela, kenapa belum nikah? Nggak, nikahnya nanti di akhirat. Toh banyak banget hadis yang Nabi bilang Allah yang sendiri akan menikahkan dia dengan pasangannya atau dengan bidadari, itu banyak banget hadis kayak gitu. Salah satunya hadis tentang orang yang menahan amarah. Siapa yang mampu menahan amarah ketika dia mampu marah, kata Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memilihkan untuk dia pasangan-pasangan yang dia bebas memilih yang mana aja. Allah akan berikan untuk dia pasangan, dia bebas memilih yang mana aja, nanti Allah yang akan menikahkan dia dengan kiamat. Dan itu hadis sahih tentang bab la taghdab, jangan marah. Dan hadis-hadis kayak gini banyak di dalam hadis Nabi. Ini menunjukkan bahwa akad nikah, resepsi pernikahan, wedding itu bukan cuma ada di dunia, ada juga di akhirat. Malah wedding di akhirat itu kayaknya lebih seru karena WO-nya itu udah para malaikat sendiri, bukan manusia yang nggak perlu bayar mahal, nggak ada kesalahan teknis. WO-nya langsung para malaikat. Terus penghulunya Allah sendiri yang jadi wali, penghulu. Khutbah nikahnya mungkin Rasulullah kali ya. Rasulullah menyampaikan. Yang jelas kalau kita mau mengimajinasikan akhirat, karena akhirat itu jangan hanya diyakini tapi diimajinasikan semampu kita, dan dengan closing, apapun kebaikan surga yang kita imajinasikan, pasti surga lebih dari itu. Apapun keburukan neraka yang kita imajinasiin, pasti neraka lebih buruk dari itu. Tapi kita boleh berimajinasi sebaik mungkin tentang surga, walaupun surga tetap lebih baik daripada yang kita pernah bayangkan. Jadi kalau di dunia hal yang paling menyenangkan mungkin hari pernikahan itu kita didandanin. Cuman kalau cowok didandanin agak-agak gimana gitu ya. Kan ada yang model pakaian cowok, oke kalau pakaian doang, tapi sampai di make upin, pakai lipstick, cowok juga pakai lipstick, itu agak-agak gimana kalau orang Sunda yang dulu gitu ya. Kalau pakai lipstick cowoknya. Nah nanti di surga pasti lebih dari itu. Lipstiknya warna-warni. Yang jelas ada wedding, ada akad nikah, ada hari bahagia di surga. Dan itu kayak pernikahan termahal sepanjang sejarah manusia. Pernikahan termahal di dunia aja, misalnya yang nikah pangeran Arab mana atau pangeran Inggris atau apa, menikah itu aja udah heboh sedunia kan, apalagi pernikahannya pangeran surga. Jadi tetap kita yakin bahwa pasangan kita itu udah Allah ciptakan. Terus kalau ada yang gak sesuai dengan harapan kita, kok dia jadi sama ini, kok ini sama ini, kok ini begini, kok ini begitu, kembalikan lagi. Memang takdirnya Allah tuliskan demikian. Kita cuma ngejalanin sebaik yang kita mampu. Hasilnya Allah yang menentukan. Itu yang pertama tentang pasangan. Yang kedua, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita baca hadis-hadis Nabi tentang pernikahan itu, rata-rata hadisnya berbentuk perintah. Termasuk ayat juga di dalam surat An-Nur. Coba teman-teman baca di surat An-Nur. Surat An-Nur itu surat 24 ya. Ayat 32. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah, atau kalau dalam bahasa Nabi, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, siapa yang udah mampu falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Berarti di sini menikah atau menikahkan bentuknya itu adalah kalimat perintah. Kalau dia kalimat perintah, kata ulama, berarti menikah itu adalah ibadah. Menikah itu adalah
ibadah. Jadi poin pertama, pernikahan itu ibadah. Walaupun berbeda dengan sholat, kalau sholat itu disebut ibadah mahdhah, ibadah ritual. Kalau pernikahan, ibadah ghairu mahdhah, yang bukan ritual. Tapi sama-sama berstatus ibadah. Jadi karena dia ibadah, yang harus kita sadari juga, gak mungkin gara-gara beribadah kepada Allah kita jadi celaka, itu gak mungkin. Gak mungkin gara-gara kita sholat, kita rugi, gak mungkin. Walaupun ada orang yang ke masjid terus pulangnya sendalnya hilang. Tapi bukan gara-gara ke masjid sendalnya hilang. Kalaupun terjadi itu gara-gara dia ke masjid, pas dia ke masjid, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan untuk dia yang lebih baik dari itu. Harusnya ketika dia beribadah, dia harus membarenginya dengan husnuzon. Saya mau beribadah kepada Allah, gak mungkin gara-gara saya sholat perniagaan saya rugi. Gak mungkin gara-gara saya sholat sendal saya hilang. Sendal saya hilang itu gak ada hubungannya dengan sholat. Kalaupun sendal saya hilang pas lagi sholat, bukan gara-gara sholat, maka saya bersyukur mudah-mudahan nanti Allah kasih alas kaki yang bisa menyelamatkan saya dari api neraka nanti di akhirat. Yang jelas karena ini menghadap Allah, beribadah kepada Allah, gak mungkin rugi. Satu-satunya perbuatan manusia yang gak ada mungkin rugi walaupun 1%, cuma ibadah kepada Allah. Makanya Allah bilang, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Beribadah kepada Allah. Jadi pernikahan itu ibadah. Kalau dia ibadah, apa yang perlu kita khawatirkan? Kok beribadah kepada Allah khawatir? Oh, jangan nikah dulu, ntar kamu gak bisa kasih makan. Bukankah itu ibadah kepada Allah? Jangan nikah dulu, ntar karir kamu gak jadi keganggu. Jangan nikah dulu, nanti sekolahnya nggak lulus atau apa, kuliahnya jadi nggak lancar. Nggak mungkin gara-gara ibadah kita jadi susah, itu nggak mungkin. Nggak ada kaidahnya kayak gitu. Sama kayak kaidah gini teman-teman, nggak mungkin gara-gara taat kepada Allah terus hidup kita jadi susah, itu nggak mungkin. Kalau ada cerita orang setelah dia hijrah, dia belajar agama, dia taat kepada Allah terus hidupnya jadi susah, bukan karena ibadah itu dia jadi susah, itu sesuatu yang nggak nyambung. Ibadah itu, ketaatan itu balasannya adalah kebaikan. Dosa balasannya adalah keburukan. Nggak mungkin disilang, nggak mungkin ketaatan balasannya keburukan. Dosa balasannya kebaikan, itu nggak ada. Kaidah itu sama sekali nggak ada dalam agama kita. Dan kalau nggak ada dalam agama berarti nggak ada dalam hidup kita. Kayak ada orang bilang gini, saya sebetulnya nggak terlalu menyesali kalau dulu pernah nakal. Kalau dulu saya pernah macam-macam, pernah buat dosa. Justru gara-gara itu sekarang saya jadi punya pengalaman bisa mendidik anak saya. Nggak ada itu. Saya nggak, sebetulnya ada baiknya juga sih Ustadz. Ada yang ngomong kayak gitu ke saya. Ada benarnya juga sih Ustadz, ada baiknya juga. Dulu saya pernah bandel, pernah jahat, pernah nakal. Sehingga gara-gara itu sekarang saya jadi taubat, saya lebih dekat ke ulama, lebih dekat ke masjid. Kalau nggak gitu mungkin saya nggak jadi kayak sekarang. Nggak ada itu. Kalau nggak gitu mungkin dia sekarang lebih baik dari yang sekarang itu. Gara-gara itu jadi kayak sekarang. Kalau nggak gitu mungkin lebih dari sekarang. Jadi nggak ada cerita keburukan berbuah kebaikan. Nggak ada itu. Sebaliknya kebaikan berbuah keburukan itu nggak disilang sama sekali. Sehingga nggak boleh orang mensyukuri masa lalunya yang buruk. Harusnya dia menyesali dan malu gitu. Nggak ada cerita kalau Umar dulu nggak bunuh orang, kalau Umar dulu nggak bandel, mungkin dia nggak akan jadi jagar yang jagain Rasul. Nggak. Kalau Umar dulu kayak Abu Bakar, mungkin Umar yang setelah masuk Islam akan lebih baik daripada Umar yang dalam sejarah. Tapi takdir Allah kan kayak gitu. Makanya tetap aja sahabat Nabi yang paling mulia itu kan dua. Yang masa lalunya sama dengan masa setelah Islam, Ali dan Abu Bakar. Ali dan Abu Bakar ini sebelum Islam juga udah baik kan, nggak pernah syirik, nggak pernah khamar, nggak pernah berzina. Kalau Umar mungkin pernah khamar, pernah membunuh, nggak tahu berzina, Allah alam, saya nggak berani menjudge. Tapi kalau khamar membunuh pernah, namanya Jagger kan, dia pernah berantem, pernah bunuh orang. Jawara Quraisy lah, Umar, Khalid, Hamzah, itu biasa kayak gitu. Khamar buat mereka itu kayak lifestyle gitu, biasalah. Beer house banyak kan di Mekah dulu mah. Malah mereka kayak bangga gitu, sama kayak sekarang yang paling banyak minum berarti yang paling keren, paling jago. Tapi kalau Abu Bakar dan Ali belum ada Islam juga mereka nggak pernah minum.
mereka nggak pernah berzina, bahkan mereka nggak pernah syirik. Abu Bakar itu dari kecil udah pernah ngelemparin patung berhala loh. Padahal belum kenal Islam. Pas diajak ayahnya untuk nyembah patung, ayahnya pergi diam-diam dia lemparin sama Abu Bakar. Ngapain sih orang nyembah kamu? Kamu padahal kan patung buatan manusia. Abu Bakar udah tahu bahwa itu salah walaupun nggak tahu konsep agama. Kalau Ali kan emang dari kecil bersama Rasulullah terjaga banget nih. Tetap mereka berdua lebih utama daripada Umar, Utsman, Khalid, yang lain-lain. Karena nggak akan pernah sama antara kebaikan dengan keburukan. Jadi nggak bisa disilang. Untung ya dulu saya pernah nakal sehingga sekarang saya jadi tahu kalau anak saya macam-macam kan ketahuan tuh ayahnya pernah kayak gitu kan. Lo habis ini ya gitu kan ketahuan tuh nggak ada untungnya. Tetap aja kalau seandainya dulu dia nggak bandel nggak nakal mungkin sekarang dia dapat lebih baik. Atau mungkin dia hijrahnya udah lebih duluan. Begitu juga dengan ibadah atau sholat, begitu juga dengan ibadah menikah. Nggak ada ceritanya untung saya pernah pacaran jadi saya pengalaman gimana mentreat cewek misalnya biar lebih romantis. Nggak ada. Kalau dia nggak pernah pacaran pasti dia akan lebih romantis ke istrinya. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang mengotori hatinya tentang masa lalu. Nggak, tetaplah pokoknya nggak mungkin pacaran itu jadi nguntungin masa pernikahan tuh nggak mungkin. Aduh kan, saya kalau dengar cerita teman-teman yang dulu pernah gini-gini cemburu, iri. Kenapa ya dulu saya polos-polos aja jadi anak gitu. Enggak, justru kepolosan dia itu kebaikan yang membuat pernikahan dia insya Allah akan lebih diberkahi. Karena pernikahan bukan soal pengalaman, tapi soal keberkahan. Ada orang pengalaman sama cewek itu dia tahu banget lah bikin cewek kelepek-kelepek misalnya. Dia tahu banget gimana bikin cewek bahagia. Karena dia cowok yang udah inilah ya pengalaman lah ya. Ada yang polos-polos aja, tetap aja yang sedikit dosa lebih dan lebih mulia di sisi Allah daripada yang banyak dosa. Kalau dua-duanya udah berusaha menjadi baik. Tapi kalau yang banyak dosa bertobat, yang sedikit dosa sombong, pasti yang tobat lebih baik daripada yang sombong. Saya perhatiin di Indonesia kita sering menggunakan quote yang kadang-kadang kebalik-balik teman-teman. Kayak misalnya ada yang bilang gini, lebih baik orang berdosa lalu tobat daripada orang yang berbuat baik lalu sombong. Gak ada itu. Mana ada orang yang lebih baik orang yang berbuat dosa lalu tobat daripada orang berbuat baik lalu sombong. Gak ada. Yang ada lebih baik orang yang bertobat dari dosa daripada sombong terhadap amal-amal soleh. Itu beda loh. Lebih baik taubat daripada sombong. Bukan lebih baik berbuat dosa daripada beramal soleh. Itu beda banget loh. Sehingga gara-gara itu alam bawah sadar kita mengakui bahwa oh ini lebih baik daripada orang yang, sehingga ada orang berbuat soleh, amal soleh, kebaikan-kebaikan kita suzon aja. Orang yang berbuat jahat kita husnuzon aja. Harusnya dua-duanya husnuzon. Tapi kalau dua-duanya berbuat baik di hadapan Allah, pasti yang sedikit dosa lebih utama daripada yang pernah berdosa. Walaupun dua-duanya udah bertaubat. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah bilang, orang yang paling duluan masuk surga itu bukan yang paling banyak amal sunnah. Kalau wajib pasti lah ya. Bukan yang paling banyak amal sunnah. Yang duluan masuk surga itu yang paling sedikit dosanya. Jadi kalau kita pengen mengukur diri kita soleh apa enggak, jangan lihat yang sunnahnya dulu. Yang sunnah itu bonus. Lihat dosanya. Kan meninggalin yang wajib juga dosa kan ya. Berarti ukurannya adalah yang paling sedikit dosanya. Itulah yang paling duluan masuk surga. Bisa jadi dia bukan ahli tahajud pernah, tapi nggak ahli tahajud sampai bertahun-tahun. Bukan ahli puasa Senin Kamis, bukan ahli sedekah karena emang dia orang miskin. Tapi dia nggak punya dosa kecuali dosa-dosa nggak sengaja. Bisa jadi ini ahli tahajud, ahli puasa, ahli Senin Kamis, ahli sedekah, tapi dosanya juga banyak. Bisa aja amal soleh yang sunnahnya itu gugur lewat dosa-dosa lisannya, yang dia nggak mampu menjaga lisan. Artinya nggak boleh disilang. Nggak ada lebih baik atau mending. Kebaikan tetap kebaikan, keburukan tetap keburukan, dan dia itu dipisahkan oleh Allah seperti Allah memisahkan siang dan malam. Nggak ketemu. Kalau ketemu pasti nggak normal, namanya gerhana. Pasti nggak normal. Nah, begitu juga dengan menikah. Menikah itu adalah ibadah. Jadi kalau kita pengen nikah, kita niatnya, saya pengen ibadah kepada Allah. Apalagi yang saya khawatirin. Dan ibadah menikah itu salah satu ibadah yang Allah lebih suka disegerakan. Sholat suka disegerakan. Buka puasa suka disegerakan. Begitu juga dengan
nikah. Allah suka kalau kita menyegerakan. Artinya orang yang menunda-nunda menikah, walaupun gak sama persis, agak-agak mirip tuh dengan orang yang menunda sholat, padahal dia gak punya kesibukan. Bukan lagi musafir, bukan lagi rush, bukan lagi dalam keadaan tight banget kegiatannya. Sebetulnya dia nggak punya kegiatan darurat apapun, tapi sengaja karena malas nunda-nunda sholat. Kurang lebih seperti itulah orang yang menunda pernikahan, padahal dia mampu. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya haram menunda pernikahan kalau dia sudah mampu dan butuh. Mampu dan butuh, berarti dia bisa dan dia udah sangat butuh, dia nggak mau nikah, itu hukumnya haram. Bahkan ulama mengatakan nikah itu bisa jadi sesuatu yang wajib. Kalau ditanya, Ustadz apa hukum nikah? Tergantung. Bagi yang sudah mampu dan butuh, wajib. Bagi yang sudah mampu tapi nggak ngerasa butuh-butuh amat, sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Bagi yang butuh tapi belum mampu, sunnah. Bagi yang nggak butuh dan nggak mampu, mubah. Bagi yang nggak butuh dan juga bahaya kalau dia nikah, karena dia nikahnya niatnya tidak baik, maka hukumnya haram. Kayak nikah sekedar pengen apa, biar dapat kayak bonus dari kantor, misalnya kalau udah nikah nanti ada bonus apa, nanti ada ini beda lagi lah ya. Tapi kalau bonusnya dari Allah boleh. Oke, by the way teman-teman, ikhlas itu bukan nggak ngeharapin apa-apa ya, karena di Indonesia orang menerjemahkan ikhlas itu nggak ngarepin apa-apa, padahal kalau nggak ngarepin apa-apa dalam Islam itu sombong. Kita nggak boleh beramal soleh dengan mengatakan saya nggak berharap surga, saya nggak takut neraka, saya mah beramal soleh karena cinta sama Allah. Itu sombong. Karena Allah yang menawarkan kita surga, Allah yang menawarkan kita terbebas dari api neraka, seolah-olah Allah ngasih sesuatu kepada kita terus kita bilang saya nggak butuh. Itu sombong. Allah nggak suka sama hamba kayak gitu. Jadi ikhlas itu bukan nggak berharap apa-apa. Ikhlas itu dalam definisi bahasanya, bahasa Arabnya, ikhlas itu artinya tidak berharap apapun kecuali hanya kepada Allah. Kalau kepada selain Allah, enggak. Kalau ke Allah, segalanya diharapin. Berharap akhirat dan berharap dunia. Jadi kalau orang beribadah karena berharap rezekinya lancar, itu ikhlas. Harapnya ke Allah. Kalau beribadah berharap kuliahnya dapat nilai bagus, itu ikhlas. Kalau beribadah berharap supaya urusan pernikahannya dimudahkan, itu ikhlas. Berharapnya ke Allah. Tapi kalau berharapnya ke manusia, namanya riya. Apalagi kalau yang diharapin dari Allah lebih besar porsi akhirat daripada dunia, itu ikhlas banget. Justru kalau kita beribadah nggak mengharapkan apa-apa di sisi Allah, Allah menggolongkan dia termasuk istaghna. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia merasa dirinya udah cukup, gak butuh apa-apa. Kalau nggak suka orang istaghna. Istaghna itu contoh orang-orang yang kafir dan kaya. Kafir penguasa kaya. Kayak Abu Lahab, Abu Jahal, Firaun, Haman, Namrud, itu rata-rata istilahnya istaghna. Nah, artinya kalau kita menikah berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan, menikah karena mencari ridha Allah, menikah karena pengen memperbaiki kehidupan kita, menikah karena apa yang diharapinnya di sisi Allah karena ibadah, maka itu sesuatu yang ikhlas, dan biarkan seperti itu, Allah yang akan membantu kita. Jadi poin kedua teman-teman, menikah itu adalah ibadah, dan ibadah itu salah satu amalan yang Allah suka kalau disegerakan. Terus poin yang ketiga, nah ini yang paling penting nih. Coba perhatikan lagi di surat An-Nur ayat 32 yang tadi Allah sampaikan. Di sini ada jaminan dari Allah, ada janji. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka fakir, maka Allah akan mencukupkan bagi mereka dari karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Kalau teman-teman baca Quran,
Coba perhatikan kalimat penutup dari ayat-ayat tertentu. Itu biasanya itulah kalimat boosternya tuh di situ. Allah kalau ngomongin ayat syariat biasanya penutupnya supaya kalian. Itu kayak gitu tuh. Puasa supaya kalian bertakwa, zakat supaya kalian membersihkan diri. Ini supaya kalian bersyukur. Selalu ada kalimat supaya kalian. Kenapa ada penutup kayak gitu? Allah pengen kasih tahu kepada kita sebuah motivasi. Kenapa berpuasa? Supaya kalian terjaga, bertakwa itu terjaga. Kenapa berzakat? Supaya harta kalian bersih. Kenapa? Jawabannya ada di akhir. Nah, kalau ayatnya tentang dosa, biasanya kalimat penutupnya itu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pasti gitu ayatnya. Nah, di sini Allah kasih kalimat penutup, wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas dan maha tahu. Apa hubungannya dengan kalimat sebelumnya? Kalimat sebelumnya Allah katakan, kalau mereka fakir, tahu arti fakir? Secara fikih, fakir itu hari ini aja nggak tahu makan apa. Itu fakir secara fikih. Kalau miskin, hari ini tahu makan apa, besok yang nggak tahu, itu miskin. Kalau dari angle fikih. Kalau dari angle filsafat atau filosofi bahasa fakir dan miskin, kalau miskin itu orang yang kekurangan harta. Kalau fakir orang yang ngerasa kurang, padahal dia belum tentu orang yang miskin. Ini dari angle filsafat. Makanya hadis jangan hanya dilihat dari angle fikih. Ini pengalaman saya belajar di Al-Azhar di Mesir ya. Kita suka kayak membahas sesuatu itu dari segala angle, komprehensif gitu. Sehingga ngelihat satu teks dari berbagai macam angle. Kan ada kalimat yang salah diterjemahkan dari hadis Nabi. Orang miskin dekat dengan kekufurannya. Nabi nggak pernah ngomong miskin dekat dengan kekufuran. Yang ada fakir. Kadal fakru ayyakuna kufran. Bisa jadi kefakiran lebih dekat kepada kekufuran. Miskin gak dekat dengan kekufuran, fakir yang dekat dengan kekufuran. Nah, hadis itu harus dilihat dari angle filsafat, tidak dilihat dari angle fikih. Karena definisi fakir di situ bukan definisi fikih. Kalau definisi fikih berarti yang gak bisa hari ini makan. Sedangkan maksud Nabi nanti dibandingkan dengan hadis yang lain, kata Nabi, bukanlah fakir yang tidak punya makanan di rumahnya. Fakir itu adalah orang yang selalu merasa kurang, kata Nabi. Sedangkan miskin, Nabi sendiri berdoa pengen jadi orang miskin. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, bangkitkan saya bersama orang miskin. Berarti miskin itu nggak dekat dengan kekufuran. Miskin itu bukan sesuatu kegagalan. Miskin itu nggak kehinaan. Miskin itu hanya salah satu di antara realitas hidup. Ada yang berlebihan, ada yang berkecukupan. Yang berkecukupan ini bahasa lainnya mungkin miskin. Ada yang berkelebihan, yaitu orang yang kaya. Tapi bisa jadi orang kaya fakir, orang miskin bersyukur. Makanya Nabi mengatakan, kadal fakru ayyakuna kufra. Bisa jadi orang yang selalu merasa kurang, selalu merasa kayak sedikit, selalu merasa nggak puas, kufur nikmat kepada Allah SWT. Itu baru benar angle terjemahannya, diterjemahkan secara filosofi, bukan secara angle fikih. Nah, Allah mengatakan di dalam surat An-Nur, kalau mereka fukoro, ini bisa diambil dari dua angle. Fukoro bisa jadi fukoro fikih, artinya emang dia nggak punya makanan. Bisa juga fukoro di sini dia kayak ngerasa nggak pede. Aduh, mau ngasih makan apa ya? Padahal udah punya kerjaan. Aduh, nanti nafkahnya gimana ya? Padahal udah punya penghasilan, tapi masih ngerasa gak pede gitu. Berarti fakir secara perasaan. Sebetulnya dia bisa, maka Allah motivasi lagi. Allah yang akan yughni. Yughni itu ghina. Ghina itu dalam bahasa kita kaya. Tapi sebenarnya ghina itu artinya cukup. Allah yang akan mencukupkan. Allah gak berjanji melebihkan ya. Allah berjanji mencukupkan. Nah, kalau kita menggunakan angle hawa nafsu, mungkin pernikahan akan menjadi sesuatu yang menakutkan. Karena kita berharap berkelebihan. Tapi kalau kita pakai angle Al-Quran, yaitu cukup, Allah pasti mencukupkan kebutuhan kita setelah menikah. Pasti cukup. Masalahnya kita sering kurang merasa cukup.
Udah ada segala macam tapi masih ngerasa kurang aja, ini yang jadi masalah. Bisa jadi suaminya merasa cukup, istrinya yang merasa kurang. Atau sebaliknya. Kenapa? Karena sering ngebandingin dirinya dengan orang lain. Tapi kalau benar-benar hanya untuk kecukupan kita dalam hidup, Allah janjikan pasti cukup, nggak mungkin kurang. Kalau dia ngerasa nggak pede, ngerasa sedikit, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mencukupkan. Nah, ini ada hadis tentang masalah janji Allah ini buat orang-orang yang pengen nikah. Nabi bilang gini, kata Nabi, tazawwaju fuqara yughnikumullah. Menikahlah dalam keadaan fakir. Ini unik hadisnya. Bukan kayak hadis yang satu lagi kan, siapa yang sudah mampu di antara kalian maka menikahlah. Makanya orang kan sering baca satu hadis langsung menyimpulkan. Kalau saya diajarkan ketika kuliah dulu, jangan menyimpulkan sesuatu dari satu teks, baik ayat ataupun hadis, harus perbandingan. Jadi kalau ada orang yang bilang itu nggak ada hadisnya, tanya ke dia balik, memang kamu udah baca berapa ratus ribu hadis? Udah pernah khatam belum hadis Sahih Bukhari? Jangan-jangan Sahih Bukhari yang cuma 7 ribuan hadis saja belum pernah khatam. Gimana dia bilang nggak ada hadisnya? Padahal hadis itu kadang-kadang bentuknya kayak kontradiktif. Sebetulnya bukan kontradiktif, saling melengkapi. Kayak hadis dilarang makan minum berdiri. Nanti ada hadis yang lain dari Ibnu Abbas. Ini namanya sunnah fi'liyah, bukan sunnah qauliyah, bukan ucapan Nabi, tapi perbuatan Nabi. Kata Ibnu Abbas, di masa Rasul kami biasa makan dan minum berdiri. Dua-duanya sahih. Imam Nawawi kemudian menyimpulkan, terus gimana nih? Yang satu Nabi bilang janganlah kamu makan berdiri, tapi di hadis yang lain kata Ibnu Abbas, di masa Rasul kami biasa makan minum berdiri. Terus maksudnya gimana? Kata ulama, bukan larangan makan dan minum berdiri, tetapi kalau duduk lebih baik. Itu kesimpulannya. Kalau kondisinya nggak mungkin duduk kayak standing party gitu, maka boleh berdiri. Cuman kalau ada tempat duduk, boleh duduk. Lebih baik duduk. Apalagi kalau kita lihat ya, di Arab kan orang makannya korma kan ya, roti. Di Indonesia kan makan warung Padang berdiri kan agak rempong tuh, agak banyak gitu kan. Ada sambal, ada apa, lodeh segala macam, ada apa sayur. Bayangin kalau berdiri kan susah. Nasi terus ada kuah segala macam berdiri susah. Kalau orang Arab makannya korma, roti, berdiri juga gampang. Walaupun tetap duduk lebih utama. Nah, ini membandingkan hadis namanya. Begitu juga yang tadi, ada hadis kata Nabi, siapa yang sudah mampu menikah, jangan disimpulkan kalau nggak mampu jangan nikah, enggak. Toh hadis ini, tazawwaju fuqara yughnikumullah, menikahlah dalam keadaan fakir, maka Allah akan mencukupkan kalian. Berarti menikah itu salah satu cara ikhtiar kita untuk mencukupkan rezeki. Bukan cukupkan rezeki baru nikah. Jadi nikah itu hasil setelah ikhtiar rezeki baru nikah, bukan. Justru pengen dapat rezeki, nikah. Dari angle hadis ini. Terus gimana kita menyatukan dua hadis yang kayaknya berseberangan? Gampang sebetulnya. Berusahalah untuk mencukupkan rezeki. Tapi kalau emang udah kebutuhannya pengen nikah, udah setuju juga, dan perempuannya juga solehah banget, nggak menuntut lebih, maka menikahlah. Yang kurang nanti Allah akan cukupkan, gitu maksudnya. Jadi jangan sampai kita idealis banget, harus penghasilan sekian baru nikah. Harus lulus kuliah S2 dulu baru nikah. Harus karirnya selevel ini dulu baru nikah. Nggak harus kayak gitu. Ikhtiar tetap. Nanti apa yang kurang, fuqara, Allah yang akan cukupkan. Gitu maksudnya. Jadi ternyata dari hadis ini Nabi kayak ngasih tahu, kenapa saya kerjanya belum jelas ya Rasul, nikah. Kenapa karir saya belum terlalu bagus ya Rasul, nikah. Kenapa nih kuliah tingkat terakhir nggak lulus ya Rasul, nikah. Gitu maksudnya. Bukan kenapa kamu nggak lulus gara-gara nikah. Nah, sebaliknya, kalau nggak bisa lulus di kuliah, nikah dulu, insya Allah lulus. Atau DO. Kalau susah lulus kuliah, nikah. Saya ngerasa ya, salah satu yang dulu sempat ngeganggu saya dalam pendidikan itu gara-gara nggak nikah. Mungkin dulu kalau saya nikahnya pas SMA, mungkin karir saya lebih bagus dalam pendidikan. Sekarang mungkin udah jadi profesor kali.
Sekarang saya cuma S1 gara-gara nikahnya telat, usia 22 tahun. Harusnya dulu nikahnya usia 18 atau 17 tahun. Karena saya bandingkan dengan teman saya yang nikahnya usia 16 tahun, kelas 2 SMA, sekarang dua-duanya udah lulus S2 di luar negeri, di Jerman. Nikahnya gimana kan di bawah umur? Ya, yang penting halal dulu, ntar resminya pas sudah di atas umur gitu. Dan kedua orang tuanya educated, yang salah satu orang tuanya dosen, satu lagi dokter spesialis. Tuh, asik-asik aja tuh. Dan mereka komitmen gitu, nggak mau punya anak dulu sampai beres pendidikan, dan berhasil, udah beres pendidikan baru sekarang punya anak. Tapi nggak menghalangi kok dari pendidikan mereka. Tuh bisa dua-duanya kuliah ke Jerman, kayak 99 cahaya di langit Eropa gitu. Dan ternyata maksud Nabi seolah-olah bilang gini, kalau kamu lapar, nikah, nanti kenyang. Kalau kamu karirnya bingung, nikah dulu, nanti karirnya bagus. Kalau kamu nggak punya kerjaan, nikah, nanti Allah kasih kerjaan. Karena kalau kita nggak punya kerjaan, berarti alasan Allah belum ngasih kerjaan itu baru kita doang. Ah, lo biarin aja lah, lo cowok lapar juga biasa lah cowok mah. Tapi kalau udah ada istri, Allah nggak tega kan melihat seolah-olah dalam angle kita nih ya, walaupun Allah nggak seperti itu, pasti lebih dari itu. Tanggungannya udah dua. Alasan Allah untuk ngasih kita kerjaan udah lebih besar daripada ketika kita masih sendiri. Itu logika iman. Makanya kalau pakai logika iman, kita akan jauh lebih mantap nih untuk ngelakuin ibadah kepada Allah SWT. Kalau pakai logika matematika kita, pasti pertimbangannya banyak. Satu, pasangan itu takdir Allah. Dua, menikah itu emang ibadah. Tiga, Allah yang berjanji. Kalau kalian kurang, Allah cukupkan. Ditambah lagi sama Nabi, nikahlah dalam keadaan kurang, biar Allah cukupkan. Jadi seolah-olah Nabi itu nyuruh kita nikah justru pas kita lagi terpuruk. Maaf misalnya, habis rugi ditipu sama orang lain dalam sebuah bisnis. Ah, nikah, kenapa? Habis ditipu orang nikah. Bukan habis untung besar nih, nikah justru. Walaupun dua-duanya baik, habis untung besar, nikah, habis sukses apa, habis lulus kuliah, nikah, dan segala macam, oke. Tapi ada yang kadang-kadang kita abaikan. Berarti kita harus nikah setelah untung besar, nggak harus. Bisa jadi pernikahan itu adalah solusi dari sebuah masalah yang sedang kita hadapi. Di antaranya masalah finansial. Kalau kita punya masalah finansial, bisa jadi ternyata solusinya adalah menikah. Apa hubungannya masalah finansial dengan pernikahan? Tadi poin kedua, menikah itu adalah ketakwaan, menikah itu adalah ibadah, dan Allah berjanji di dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti coba cek di surat 65 ayat 3 tuh. Terkenal kan? Sampai kalau kita baca komen dari ayat ini nih, makanya kalau baca ayat jangan cuma baca captionnya doang, baca komennya juga. Captionnya kan ayat tuh, komennya hadis. Coba lihat komen Rasul tentang ayat ini. Kata Nabi, seandainya di Al-Quran tidak ada ayat kecuali ayat ini, udah cukup tuh. Jadi seolah-olah kalau Al-Quran itu nggak ada ayat yang lain kecuali wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, udah cukup. Riwayat yang lain kata Nabi, komen yang lain kata Nabi, seandainya semua manusia punya masalah, lalu semuanya berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ayat ini mencukupkan semua kebutuhan manusia yang berdoa kepada Allah tanpa ada satupun yang kekurangan. Jadi ayat ini tuh kalau dipakai untuk semua masalah kita cukup. Ayat ini doang nih. Masalahnya apa? Masalahnya sakit ya Ustaz. Pakai At-Talaq ayat 3 dan 4. Masalah kamu apa? Belum punya keturunan. At-Talaq 3 dan 4. Masalah kamu apa? Belum punya kerjaan. At-Talaq 3 dan 4. Masalah kamu apa? Baru keluar dari sebuah pekerjaan yang syubhat atau haram. At-Talaq ayat 3 dan 4. Apapun masalah kita, kalau kita gunain ayat 3 dan 4 surat At-Talaq, itu udah cukup. Gimana melaksanakan ayat itu? Ngamalin ittaqullah, taat sama Allah. Dan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah itu adalah menikah. Ini pengalaman pribadi saya. Tahun 2006 saya nikah. Tahun 2005 saya nikah. 2004
Jadi Allah tuh kayak ngasih langsung, apa yang Allah ambil Allah kasih ganti. 2004 akhir itu kan terjadi musibah tsunami di Aceh, di kampung saya. Ibu saya meninggal, kakak saya meninggal, keluarga saya banyak yang meninggal, rumah habis lah pokoknya. Waktu itu saya masih kuliah di Mesir. 2004 26 Desember ya, 26 Desember musibah tsunami. 15 Januari saya nikah. Jadi kurang lebih setengah bulan lah ya. Jadi setengah bulan setelah musibah menikah. Waktu itu saya nikah dalam keadaan lagi benar-benar fuqara. Ini bukti ayat dan hadis tadi itu benar. Dan kita pasti yakin insya Allah. Ini hanya sekedar sharing. Saya di Mesir kan memang punya beasiswa tiga sumber beasiswa. Karena saya ikut tes beasiswa, tiga-tiganya dapat. Terus saya suka usaha gitu, jual beli bakso, jual beli dolar gitu kan. Dolar untuk anak-anak baru kalau datang langsung ospeknya lo kasih semua dolar lo ke gua gitu. Anak baru kan oh ya kak, gak berani kan kasih $1.000 $2.000 langsung dijual dipalakin sama kakak kelas gitu. Jual dolar, bakso, catering kalau lagi musim liburan, sama haji sebagai petugas freelance gitu di travel haji setiap musim haji. Itu lumayan. Jadi saya di Mesir punya tempat tinggal 3 apartemen, 1 asrama 2 apartemen, dan salah satu apartemennya itu di daerah elit lah di kota Kairo, agak mahal. Artinya kan ghani, berkecukupan, bahkan berkelebihan. Tapi karena emang masih single, masih sendiri, kan gak jelas manajemen finansial keuangannya. Walaupun alhamdulillah sejak saya di Mesir justru saya ngebiayain adik-adik sekolah, kan bapak saya tukang pangkas. Adik saya ada dua-duanya sekolah saya biayain. Kulkas pertama ada di rumah saya itu pas saya ke Mesir. Saya telepon ibu saya, mak, ini mau bulan puasa, mak butuh apa? Ya nih abang di rumah nggak pernah ada kulkas, mak kalau beli es ke tetangga terus. Kalau abang ada rezeki pengen beli kulkas, oh ya mak, kirimin beli kulkas. Dulu kan belum ada musim handphone awal tahun 2000-an. Mak butuh apa? Kalau abang telepon mama harus ke rumah tetangga, nggak enak kalau sering-sering. Bisa nggak pasang telepon tapi bulanannya abang yang tanggung. Teleponnya ke luar negeri lagi tuh. Oh ya mak, pasang gitu. Terus rumah didandanin, dibenerin gitu, banyak yang udah rusak, benerin. Adik-adik butuh sekolah, baju sekolah, uang sekolah segala macam kirimin. Alhamdulillah justru keluarga kita itu jadi lebih nyaman dan saya rezekinya jadi agak lebih itu sejak ke Kairo. Yang tadinya judulnya sekolah malah Allah kasih rezeki. Yang kalau teman-teman pernah lihat di YouTube malah hampir nggak jadi ke Kairo gara-gara ngerasa nggak cukup modal nih. Tapi dalam kondisi kayak gitu ada satu keyakinan Allah di Mesir sama Allah di Indonesia sama. Ya udah berangkat kalau Allahnya sama. Atau di Indonesia bisa makan kenapa di Mesir enggak? Kan Allahnya sama. Berangkat. Allah kasih. Tapi menjelang mau menikah, saya lagi banyak hutang karena usaha-usaha kayak gitu, terus akhirnya utang gak jelas, mungkin ada yang belum bayar segala macam. Pokoknya lagi agak susah tuh. Dalam keadaan susah kayak gitu justru ngelamar cewek, pengen nikah. Cuman nggak kasih tahu ke dia kalau saya nggak punya modal. Yang awal-awal yang enak-enak aja dulu. Nanti pas udah deal baru bilang, aku nggak punya uang sebetulnya kan udah susah. Pas sudah fix saya nelfon calon mertua, ibu ini gimana, saya pengen nikah anak ibu dan segala macam. Ibunya bilang saya mah terserah anaknya sih udah setuju. Saya langsung mewakili suara anaknya gitu lah. Anaknya sih udah setuju. Oh ya udah kalau gitu udah, sama orang tuanya udah deal, sama dianya udah deal, baru bilang saya nggak punya uang. Dia nyesek juga sih. Terus ya udah gimana tuh, boleh pinjam dulu nggak modal nikah $500, dipinjemin $500. Nggak tahu sekarang udah bisa bayar atau belum ya. $500 dipinjemin, udah gitu dipakai untuk berangkat haji. Kan berangkat haji dari Mesir ke Arab Saudi itu cuma $500, sekitar 7 juta haji. Berangkat haji di sana spekulasi, nggak punya pegangan uang sama sekali dan nggak punya kontrak dengan travel manapun. Modal saya cuma beli satu dorongan wheelchair gitu kan, beli wheelchair. Sejak Rasulullah wafat, berkali-kali Bilal minta izin kepada Abu Bakar untuk ikut jihad dan gak pulang lagi ke Madinah, pengen tinggal di tempat yang lain. Udah gak kuat lagi berada di Masjid Nabawi karena orang yang dia cintai telah wafat.
Tapi nggak diizinkan oleh Abu Bakar sampai akhirnya setelah sekian lama membujuk Abu Bakar bisa diizinkan, pergilah Bilal dan akhirnya Bilal tinggal di Syam. Kalau sekarang Suriah. Di sanalah Bilal menikah. Jadi selama ini dia asik dengan cintanya kepada Rasulullah sehingga nggak sempat mikirin pernikahan. Baru berangkat ke Syam, sampai di Syam Bilal menikah di sana. Menikah di sana, hidup di sana sampai setelah beberapa tahun berada di Syam, akhirnya bergantilah pemerintahan dari masa Abu Bakar ke masa Umar bin Khattab. Setelah beberapa tahun di Syam, pada suatu malam Bilal menangis. Malam-malam dia bangun nangis, gerung-gerung gitu kayak anak kecil. Istrinya nanya, "Ya Bilal, ada apa? Ada apa? Kamu mimpi buruk?" "Enggak, justru ini mimpi baik." "Mimpi apa?" "Aku mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW." Dan Rasulullah bersabda, "Siapa yang melihat aku dalam mimpi, berarti dia melihat aku dalam kenyataan." Aku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi dan Rasulullah berkata, "Ya Bilal, kami rindu kepadamu. Sudah lama engkau tidak mengunjungi kami ya Bilal." Setelah bangun dari mimpi itu, Bilal semakin rindu kepada Rasul, merasa bersalah udah lama gak menjenguk Rasulullah. Akhirnya Bilal pun memutuskan untuk, kalau bahasa kita mah umroh, memutuskan untuk ziarah ke makam Rasul. Berangkat Bilal dari Syam, umroh ziarah ke makam Rasul. Melihat Bilal masuk lagi ke kota Madinah, penduduk Madinah itu berasa seperti hidup lagi di zaman Rasul. Senang gitu, dan Umar sangat senang dengan kedatangan Bilal. Sehingga selesai Bilal sholat, selesai Bilal ibadah sunnahnya, termasuk menjenguk atau berziarah ke makam Rasul dan Abu Bakar. Kemudian Umar berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, sudah lama kami tidak mendengar suara azan darimu. Tolong kumandangkan sekali lagi azan seperti engkau mengumandangkannya di masa Rasul. Kami rindu ingin merasakan suasana di zaman Rasul." Benar Bilal, kata para sahabat yang lain yang ada di situ. Umar, kemudian Abdurrahman, beberapa orang sahabat, "Ya Bilal, azan, kami ingin mendengar suaramu seperti dulu kami mendengarnya di masa Rasul." Kata Bilal, "Saya tidak akan kuat." Kata mereka, coba dulu kamu usahakan karena kami ingin sekali mendengarnya. "Saya tidak akan kuat. Cobalah wahai Bilal demi kami supaya kami bisa semangat lagi dalam beramal soleh mengikuti perjuangan Rasulullah." Akhirnya karena udah dipaksa terus, Bilal pun mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Madinah kaget mendengar suara Bilal. Orang-orang yang ada di rumah semuanya mengatakan, apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Mereka semuanya kaget dan bahagia, seolah-olah Rasulullah sudah bangkit dari kematiannya. Seperti Isa seolah-olah diturunkan kembali setelah dia diangkat ke langit. Satu kota Madinah tuh kaget bahagia gitu. Kayak seorang ibu yang kehilangan anaknya tiba-tiba mendengar suara anaknya dari jarak dekat dan ingin dipeluk segera anaknya itu. Saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sepi mendengar suara Bilal yang masih sayup-sayup. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya berlari keluar dari tempat-tempat kerja mereka, dari pasarnya, dari rumahnya. Semuanya berlari ke masjid. Ingin memastikan apakah Rasulullah sudah dibangkitkan kembali. Bahagia semuanya. Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan? Apakah Rasulullah sudah hidup lagi? Semuanya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya semangat datang ke masjid, ngumpul, ramai banget. Kemudian ketika Bilal mengatakan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna, nggak sanggup lagi Bilal, berhenti di situ. Kemudian Bilal menangis dengan suara nangis yang luar biasa kerasnya.
lalu satu masjid menangis, lalu satu kota Madinah menangis. Sehingga para ulama mengatakan, tidak pernah kota Madinah menangis sedahsyat mereka menangis hari itu kecuali ketika Rasulullah wafat. Cuma 2 kali menangisnya kota Madinah paling dahsyat. 1, hari ketika Rasulullah wafat. 2, hari ketika Bilal kembali mengumandangkan azan dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya menangis. Semuanya merasa kehilangan Rasulullah. Semuanya merasa bahwa mereka ingin kembali di zaman ketika Rasulullah masih hidup. Lalu mereka bertanya setelah semuanya selesai menangis, "Ya Bilal, kenapa kamu tadi menangis?" Kata Bilal, "Dulu biasanya kalau saya selesai mengumandangkan azan, saya akan datang ke hujrahnya Rasul." Hujrah Rasulullah itu kamarnya Rasul, rumah kecilnya Rasul. Selesai azan saya akan datang ke rumahnya Rasulullah dan memanggil, "Ya Rasulullah, as-salah, as-salah." Rasulullah nggak keluar sampai mendengar suara Bilal memanggil beliau secara khusus. Udah selesai azan, Bilal manggil Rasul, "Ya Rasulullah, as-salah, as-salah." Baru Rasulullah keluar dengan wajah berseri-seri. Sekarang bagaimana saya akan memanggil Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah bersama kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menangis lagi satu masjid, satu kota Madinah. Pokoknya hari itu adalah hari berkabung sekota Madinah. Hari menangisnya kota Madinah, saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Bagaimana dengan kita ketika mendengar suara azan dan muazin mengucapkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di situ kelihatan apakah kita mencintai Rasulullah lebih dari apapun juga setelah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, fatarabbasu, hati-hati. Kalau tidak, fatarabbasu, tunggu aja. Na'udzubillah min dzalik, berarti masih ada kemunafikan dalam hati kita. Bagaimana kita, apakah hati kita merasa gemetar, bergetar ketika kita mendengar suara seseorang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hati kita bergetar seperti bergetarnya hati seorang kekasih ketika mendengar suara kekasihnya, nama kekasihnya disebutkan?